Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Guldian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansyah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jemi ini monitor nggak sih sebenarnya? Bang Jemi, Bang, kalau nggak monitor izin nurunkan ya Bang Jemi ya. Bawa aja lah. Golden, lu kira-kira rencana mau disalib jam berapa Gol? Lagi dengerin dulu. Monitor. Bang Jemi Muslim apa Kristen Bang? Gua kan satu Goldian. Kristen, Bang. Oh Kristen, oke, baik. Bebas Baik, aja. silakan lanjut. Jam Saya nyimak berapa? dulu. Yang penting jangan satunya jam 12, satunya jam 3. Nanti jadi 2 Goldian dong. Kan capek. Enggak, tapi begini Akhi Guldian, tadi yang disampaikan Maramuto itu masuk akal juga gitu loh. Kenapa? Karena sumber pengilhaman ini Tuhan yang satu itu katanya kan? Kan sumber pengilhamannya Tuhan yang satu itu, nggak mungkin kan dua-duanya dua Tuhan kan begitu kan? Nah, Tuhan yang satu ini, ya Tuhan yang satu ini mengilhami kepada siapa tadi More? Yohanes ya? Yohanes dan Markus. Yohanes dan Markus, yang satu jam 9, yang satu jam 12. Nah, kalau nanti ditanya yang mana yang benar, kedua-duanya benar. Teman-teman Kristen kan bilang gitu. Ya sudah, berarti kesimpulannya kalau kedua-duanya benar, ada 2 orang yang disalib situ. Yang satu yang jam 9, yang satu yang jam 12. Itu masuk akal. Karena nggak mungkin. Jam 12 belum disalib, baru diserahkan. Ya, baru diserahkan. Oke. Aku tambahin dikit ya. Karena Izin, Bang sebentar. Oh, iya. Karena nggak mungkin, karena mustahil gitu kan. Ada satu kejadian, terus kok ada 2 berita kejadian tentang kejadian itu dengan berita yang sama-sama benar. Nggak mungkin tuh. Nggak mungkin tuh ada 2 berita yang sama-sama benar. Pasti salah satunya salah gitu loh. Betul nggak? Betul. Gitu loh. Lanjut silakan. Sama kayak gini, tambah Lanjut, dikit. Sedikit gini, teman-teman Kristen kan membedakan Isa dengan Yesus. Karena apa? Timelinenya berbeda. Yang satu lahir di pohon kurma, yang satu lahir kan di kandang domba. Kan gitu ya, menurut imannya teman-teman Kristen. Makanya antara Isa dan Yesus, mereka tuh fix sepakat untuk ini suatu hal yang berbeda sudah. Nah, kami juga menggunakan parameter yang sama. Dan kami juga ya sebagai bentuk kasih sayang, Muslim-Muslim itu penuh kasih sayang orangnya. Jadi dia memberikan pemahaman supaya kitab kalian tanda kutip tetap dikatakan suci, tidak ada boleh kontradiksi di dalamnya. Maka ini harus ada hadir 2 Kristus gitu. Silakan Dek tambahkan. Oke. Iya, gini, makanya gini, dengar dulu. Bentar dulu. 5 detik. Semua tadi yang dinarasikan Bang Ardiansyah, Kandamoto itu benar. Cuma di awal saya koreksi, bukan satu Tuhan yang mengilhami. Itu kan jadinya nggak kitabiah. Ada 3 Tuhan yang berperan di situ. Jadi aku koreksi, bukan satu Tuhan. Salah Bang Ardi. Aku mohon maaf dengan segala kegagalan. 3 Tuhan. Nah itu ya. Iya, makanya dari tadi nih narasi yang nggak bertanggung jawab menyebutkan ada 2 Kristus, tapi tidak disertai dengan dalil tekstual yang tepat. Makanya aku tadi, ya kan kalian orang-orang yang nggak bertanggung jawab, artinya tidak berbicara secara tekstual. Itu dulu yang kita pertanggungjawabkan. Kalau berbicara 1 Korintus 8 ayat 6, itu di situ berbicara tentang hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Coba bawakan dalil yang serupa menyatakan ada 2 Kristus. Kalau kalian tidak bisa bawa, artinya kalian orang yang tidak bertanggung jawab semua. Ada yang bisa bawa itu dalilnya, coba. Oke, siapa dulu ya Bang Hadi, monitor Bang Hadi. Mas Ardiansyah, aku dikecilin aja, aku izin sholat dulu bentar. Oh, iya, Lanjut aja yang lain. Bang Hadi monitor. Bang Nah, Hadi. satu orang yang nggak bertanggung jawab lari itu. Bang Hadi. Enggak, bentar. Si. Bang Hadi, halo. Udah di bawah ya Bang ya. Nggak sengaja kepencet mungkin. Bang Cepek sendiri pun tidak bertanggung jawab atas narasinya, dia mengatakan Bang hanya Ton ada udah satu jadi Kristus. moderator belum di sini Bang Ton? Moderator belum? Abangku, belum. Oke, Ya, bantuin ya, bantuin ya. Aku nanya Siap, tadi, narasi kalian kan salam 2 Kristus, mana tekstualnya? Nah, menurutmu ada berapa Kristus? Ya kan aku tadi udah baca. Enggak. Saya bertanya, menurutmu ada berapa Kristus? Hanya ada satu Tuhan, yaitu Nah, saya tanya Kristus kok Tuhan?
Emangnya Kristus itu Tuhan? Satu, gimana kau ini? Saya bertanya samamu, Ya, ada berapa Kristus? Setidaknya mendekati lah, tidak seperti narasi kosong, hanya berasumsi. Iya, saya bertanya, jawab Liar, dulu liar. pertanyaannya, Ini ada manusia berapa liar Kristus kau. menurut Bible? Kau Woi. masa kau mau kusebut manusia liar? Gimana Iya, itu? ada berapa Kristus di dalam Bible? Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya tanya Kristus, bukan Tuhan. Woi, Tanya Tuhan. Di situ ada Kristus. saya tanyanya Kristus, bukan Tuhan. K-R-I-S-T-U-S, Iya, Kristus. ada kata Kristus yang kusebut tadi. Ada berapa Kristus di dalam Bible? Setidaknya aku lebih bertanggung jawab daripada narasi Woi, liar. woi. Pertanyaanku, ada berapa Kristus? Satu Korintus Nah, 8:6. tunjukkan di Gimana mana kau? tertulis ada satu Kristus, di mana dalilnya? Hanya ada satu Tuhan, yaitu Lah, kok Tuhan? Yesus Kristus. Kau pun nggak bertanggung jawab dengan narasimu, Cepek. Saya tanyanya Kristus, kau jawabnya Tuhan. Jadi berapa? Ya, nggak tahu Jadi lah. ada Kau berapa? yang punya Alkitab kok, ayo. Ya udah, kau ikut aku lah. Aku kan Ya udah, ada yang berapa memegang Kristus? kitab. Iya, Hanya saya ada ikut satu samamu Tuhan, sekarang. yaitu Ada Yesus berapa Kristus menurut Bible? Satu. Nah, di mana tertulis ada satu Kristus? 1 Korintus 8:6. Ya, apa bunyinya? Udah pulangin dari tadi. Di mana tertulis satu Kristus? Berarti Tunjukkan. ketika kau berpremis 2 Kristus, nggak bertanggung jawab. Ya, ketika kau berpremis satu Kristus gak bertanggung jawab juga dong, nggak ada tertulis. Mendekati narasimu itu sesuai Nah, tekstual. ini bukan masalah mendekati atau enggak, tapi kau udah bisa bertanggung jawab karena nggak ada tertulis. 1 Korintus 8:6 udah jelas itu. Iya, ada satu apa di sana? Yesus Kristus. Lah, saya tanya ada satu apa kok Yesus Kristus? Yesus Kristus. Gimana kau ini? Iya, coba kau baca. Namun, Iya, Tuhan itu Yesus Kristus satu. lah saya nggak tanya Tuhan. Wah, longor kali kau. Nah, itulah kau udah bingung ya kau ini kan. Berarti narasimu Lah, kosong. apa yang saya tanpa tanya? Kristus dasar. bukan Tuhan. Kau tahu nggak bedanya Tuhan dengan Kristus? Apa beda Tuhan? Apa? Ya, apa? Tuhan Apa? itu? Tahu nggak bedanya kau? Jawab Bagaimana dulu. mengenali Jawab Tuhan? dulu. Bang Ton, saya nggak tahu bedanya. Tolong jelasin buat saya yang bodoh. Coba. Bagaimana ngomong. Saya mengenali jelasin. Tuhan? Coba. Lah, enggak. Saya tanya. Kau tahu nggak bedanya Tuhan dan Kristus? Tahu nggak bedanya? Jelaskan. Ngomong dulu. Bang Ton, saya nggak tahu. Saya bodoh. Tolong Ya, jelaskan. Nah, saya silakan. bodoh, jelaskan. Gitu dong. Kalau Tuhan, saya kasih tahu samamu ya. Menurut Bible, kalau Tuhan tuh tulisannya T-U-H-N. Kalau Kristus K-R-I-S-T-U-S itu bedanya. Biar kau pintar ya. Ya udah sebatas itu yang dari tadi memang. Lah, kenapa kau udah bisa jawab kalau cuma sebatas itu? Ya, iya. Nalarnya sebatas itu. Gimana kita mau lanjut ini? Lah ya makanya di mana ada tertulis satu Kristus. Ya gimana mau lanjut? Nalarnya pendek kau. Gimana ini? Lah kau sendiri pun nalarmu pendek. Kau mengatakan bahwasanya ada satu Kristus, di mana tertulis, ha? Kau berulang-ulang. Kok bingung? Ya karena kau nggak tahu bedanya Tuhan dengan Kristus. Tulisannya Apa pun beda. bedanya? Makanya Cepek, jangan kau ngomong itu tekstual, sok tinggi bahasamu. Kau sendiri yang sederhana bedanya Tuhan dan Kristus saja nggak tahu. Nah, Berarti mau nggak maju ada nggak dua kita Kristus, diskusi kita bukan? nih? Ya berarti nggak ada 2 Kristus itu. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kan itu yang mendekati Suka-suka kau. pemahamannya. Dikatakan 2 itu nggak bertanggung jawab, nggak ada tekstualnya. Kau katakan satu juga nggak bertanggung jawab, nggak ada tekstual. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Lah, Kristus sama Tuhan sama nggak? Kristus sama Tuhan sama enggak? Ya kok kan sudah sebut tadi beda. Ya udah. Ngapain kau udah ketika kau bingung ditanya ya kau Kristus, ini. ngapain jawabnya Tuhan kalau udah tahu beda? Udah bingung kau kan? Lah, yang bingung siapa? Gua Kau diskusi sama lu bingung. mah sambil makan cemilan nih, Bro. Sambil Ya, aku justru sambil tiduran ini. Kok mau sama aku pun bisa tiduran. Masalahnya kau pun tidak bertanggung jawab dengan narasimu. Nggak bertanggung jawab. Nah, tunjukkan di mana satu Kristus, ayo. Yang kau berulang-ulang. Kau berapa Q? Seberulang-ulang kau.
Lah di mana ada tertulis biar kita tahu bahwasanya Bible mengkonfirmasi ada satu Kristus di mana? 1 Korintus 8 tadi, masa berulang-ulang? Berapanya Q-mu? Tahu artinya tekstual nggak? Berapa IQ-mu sehingga kamu nggak tahu artinya tekstual? Mau ngetes Q nih? Mau ngetes sanggup kau? Tahu nggak artinya Sanggup nggak kau tekstual? nanti kau nggak sanggup. Sanggup nggak Iya, kau? makanya kita berdiskusi aja biar Sanggup kelihatan nggak? IQ kita. Biar ku Pertanyaannya tes, tahu nggak biar kau arti ku tekstual? sortir kau dulu nih. Mau nggak kau? Iya, tahu nggak arti tekstual, tahu nggak? Mau nggak kau sortir? Iya, pertanyaannya tahu nggak arti tekstual? Itu bukan membuktikan itu. Mau nggak kau Nah, arti uji tekstual pemikiran? apa? Kalau Lah, definisi arti itu tekstual bisa apa? semua mempelajari, anak SD juga bisa. Mempelajari definisi kan bisanya. Ini yang menandakan kau itu ber-IQ tinggi, kau bisa berpikir, menalar. Mau kau aku tes? Harusnya Anda dong, Anda kan yang mengklaim. Mau nggak kau aku tes? Ku sortir kau dulu nih, mau kau? Ya enggak, kau sekarang kau yang mengklaim. Boleh dong saya ngetes duluan? Nah, tes. Nah, definisikan tunggal menurutmu. Hah? Definisikan tunggal menurutmu. Tunggal. Tunggal itu tidak bisa dimengerti manusia. Tunggal itu konsep. Kau suruh aku mendefinisikan, tapi kau potong gimana kau? Berapanya? Jawabanmu kok mengatakan tunggal tuh nggak bisa dimengerti manusia. Terus kok ngomong kayak kentut berarti dong. Kita nggak ngerti. Makanya berapa Q-mu? Orang menjelaskan kau bunyi. Kayak mau Ya, kunci David. kau ini. Kata-kata pembukamu ketika kau menjelaskan tunggal itu tidak bisa dimengerti oleh manusia. Berarti kau ngomong sama kayak kentut. Kita nggak ngerti. Jadi kalau Biar anak aku tes tunggal kau dulu, nggak mau bisa aku tes? dimengerti itu, anak tunggal nggak bisa pahami berarti. Iya, makanya orang-orang manusia yang berkonsep tunggal itu konsep konyol. Karena tunggal itu tidak akan bisa dimengerti manusia, mustahil. Tunggal itu harus terkomposisi, tunggal itu harus terdiri dari untuk bisa dipahami. Kalau hanya tunggal berdiri sendiri, tidak ada yang lain, dia tidak akan bisa dijelaskan. Kalau Bisa anak kau tunggal bantah? gimana komposisinya? Hah? Apa itu? Kalau anak tunggal komposisinya gimana? Makanya kalau tunggal disebut anak tunggal, dia harus berdiri atas ayah ibu. Disebutlah ada anak. Untuk menjelaskan itu konsep trinitas yang kau bawa barusan. Untuk menyatakan dia seorang anak harus ada ayah, ada ibu. Disebut satu keluarga inti, tidak tunggal berdiri sendiri. Berarti bapak dengan istrinya bersenggama baru punya anak itu. Iya, makanya konsep tunggal itu konsep konyol untuk memahami, mengerti segala sesuatu. Tidak ada yang tunggal bisa dipahami manusia. Tunggal itu harus terkomposisi, terdiri dari. Lu kayaknya lu ngomong kayaknya lu nggak ngerti deh apa yang lu omongin, bener deh. Nah, coba kalau nggak mengerti, biar ku tes kalian satu-satu ini, ku sortir kalian. Ku sortir satu-satu. Coba apa yang bisa dipahami manusia? Contoh yang tunggal yang bisa dipahami manusia. Tadi kalau berbicara anak tunggal itu sudah gagal. Karena anak tunggal tidak bisa berdiri sendiri. Coba kasih contoh yang tunggal yang bisa dimengerti manusia. Ya saya jawab ya. Hmm. Pertama kali Bunda Maria melahirkan itu dia punya anak satu, artinya Yesus itu anak tunggal dari Maria waktu itu. Waktu dia bayi belum bisa berdiri sendiri dia, Bang. Masih butuh gendongan, itu jawabannya, Bang. Iya, ada ibu, ada anak. Itu nggak tunggal. Saya ulang ya. Coba Saya contoh ulang yang nih. tunggal. Ini saya ulang Contoh yang dulu nih. tunggal. Ini saya ulang ya. Pada waktu Bunda Maria melahirkan di kota Daud, dia punya anak namanya Yesus. Dia belum punya adik Yesus, jadi Yesus anak tunggal. Waktu dia bayi, belum bisa berdiri sendiri, Bang. Masih butuh gendongan ibunya. Itu jawabannya, Bang. Ya kenapa kau bercerita yang kompleks? Ada Nazaret, ada Emang Maria, jawaban gue salah nggak nih, teman-teman? ada Bang Ton, Yesus yang jawaban gue tunggal salah dulu nggak? yang bisa dimengerti manusia. Nggak bakal Coba ngerti apa deh. contoh yang tunggal coba? Kayak ku tes dulu IQ Plan 1 ini. Ada yang tunggal yang bisa dimengerti manusia. Sebut contohnya coba. Saya udah jawab loh, jawaban gue salah nggak? Terus arti kata tunggal itu apa, Bang Cepen?
Ya jelaskan contoh yang tunggal yang bisa kau mengerti. Lah makanya kita bertanya, tunggal itu artinya apa? Ya Gak ada jelaskan artinya, aja. sama kayak kentut gitu. Tidak bisa dimengerti. Apa contoh Nah, yang kalau tunggal? Coba kalau nggak bisa sebut- dimengerti, lalu kata tunggal itu gunanya untuk apa? Iya, sebut satu yang tunggal yang bisa kau mengerti, coba. Saya bertanya samamu, kalau tunggal itu nggak ada artinya, lalu untuk apa ada kata tunggal? Ya makanya kau jangan cuma berpatokan definisi. Ku bilang tadi anak SD juga bisa membaca kau tentang definisi. Kau harus berpikir. Harus berdasarkan Nah, yang iya. Iya, Kan makanya aku sortir kita kan pikiranmu ini. bertanya, bahwasanya kau mendefinisikan bahwasanya tunggal itu tidak bisa dimengerti manusia. Lalu akan timbul pertanyaan, untuk apa kata tunggal itu ada? Itu hanya definisi. Gak ada itu. Kok bisa definisi? Tunggal itu kata bukan definisi, koclok. Iya, Ngomongin tidak IQ bisa lu. mendefinisikan itu. Apa contoh yang tunggal, coba? Berpikir Nah, kau saya dulu, nggak coba. membahas definisi. Saya membahas tentang sebuah kata, yaitu tunggal. Kok kau jawabnya definisi? Iya, Gimana itu sih? cuma Ngaku kata-kata IQ tinggi, itu. tapi kok kata kau katakan bahwasanya kata itu adalah definisi, kan koclok namanya. Iya, itu cuma kata-kata. Coba sebutlah contoh yang Berarti tunggal. kata-kata ini nggak ada artinya. Lalu pertanyaannya, untuk apa kata tunggal itu ada? Bang Ton, tolong bukain KBBI coba deh, biar kita teredukasi kata tunggal itu apa menurut kamu KBBI. Percuma bang, dia nggak bakal menerima. Saya meminta Ya, jawaban apa dari dia langsung. contohnya? Contoh yang tunggal Nah, kok apa yang kita bisa dimengerti contohnya? manusia? Bro, saya bertanya, untuk apa kata tunggal itu ada kalau kata tunggal itu nggak bisa dimengerti manusia? Jawabannya apa? Kesepakatan itu. Kesepakatan siapa dan siapa? Kesepakatan kita sebutlah tadi KBBI. Apa yang bisa kau mengerti dengan tunggal? Kesepakatan siapa? Masuk Bang, masuk KBBI Bang. Iya, kesepakatan KBBI itu. Tapi kau tidak Kesepakatan bisa KBBI. memikirkan Oke, itu. pertanyaannya kembali lagi pertanyaannya. Lalu untuk apa kata tunggal itu masuk ke dalam KBBI kalau menurut Anda Kesepakatan. definisinya tidak bisa dimengerti manusia? Hah? Kesepakatan. Ya ngapain masuk KBBI kalau gitu? Kesepakatan kok gimana kau namanya kesepakatan? Iya ngapain masuk KBBI kalau nggak ada artinya? Saya Ada artinya tapi tidak saya bisa. saya bantuin. Kesepakatan atas arti kata, itu yang benar. Iya, makanya nggak bisa dimengerti itu. Nggak ada contoh yang tunggal. Makanya sampai Ya, detik ini kau tidak akan setuju bisa dengan memikirkan jawaban Bang apa Billy, contoh yang tunggal. kesepakatan atas arti kata. Anda setuju? Iya, apalah contoh yang Enggak, tunggal yang bisa pertanyaannya dimengerti manusia? Iya, kesepakatan atas arti kata. Anda setuju nggak itu dengan jawaban itu? Iya, kesepakatan. Kesepakatan atas arti kata. Setuju? Nah, sekarang definisikan atau jelaskan kepada saya apa arti kata tunggal. Ya kau baca aja KBBI. Mati Kalau kamu Mijang. bicara, kalau kamu bicara definisi, kau kembali ke KBBI, tapi tetap kau tidak bisa memahami. Makanya sampai detik ini kau tidak mengerti apa itu tunggal sebenarnya. Kasih contoh yang tunggal bisa kau mengerti, coba. Yang tunggal bisa kau itu mengerti. artinya kan gini, makanya kalau kita baca KBBI, bro, tolonglah bro ya. Saya tahu kamu hanya memutar-mutar kata, tapi paling tidak jangan terlihat bodoh. Tunggal di dalam KBBI dijelaskan bahwasannya artinya itu merujuk kepada sebuah bilangan atau numerik. Artinya satu-satunya, the only one kalau dalam bahasa Inggris. Ya Setuju nggak? contohnya apa? The only one Loh, itu saya apa nggak ngomong, contohnya? saya nggak ngomong contohnya. Anda setuju nggak dengan definisi Makanya ini? kau hanya berpatokan definisi. Kita kan nggak ngomong ke bahas Ya, ke aku nggak contohnya, tapi arti kata tunggal. Oh, kucel emang ini. Iya, aku kan nggak sepakat dengan itu. The Lah kalau only nggak one sepakat apa terus itu? menurutmu apa? Apa itu the only one itu contohnya apa? Bisa kau kasih Saya nggak contohnya? mau ngomongin contohnya. Pertanyaannya Ya Anda sudah. sepakat nggak kalau definisi atau Nggak arti kata sepakat. tunggal itu artinya satu-satunya? Sepakat atau enggak? Karena nggak bisa diberi Ya contoh. berarti Anda jangan di Indonesia, udah selesai. Ya apa contohnya the only one harus kau pikirkan itu. Kok abang kejauhan ngomong contohnya? Saya tanya menurut Anda artinya apa tunggal? Iya apa contohnya the only one. Nah, kok kau sebut. contoh? Jangan, makanya Koclok. jangan sombong. Kita membahas definisi ataupun arti kata tunggal. Kok malah contoh toh? Iya kau kan asal bunyi. Anda ikuti ngomong orang IQ lain. Anda tinggi, tapi Anda berkomunikasi aja nggak jelas gini. Kita Iya, sedang kau membahas hanya tentang arti kata, berpatokan bukan contoh daripada sebuah kata. kesepakatan.
Lah, Iya, patokanmu cuma kesepakatan, cuma opini orang lain, tidak bisa kau pikirkan maknanya apa. Apa the only lah one? maknanya apa menurutmu ayo? Apa the only one yang bisa dimengerti Lah manusia? maknanya apa menurutmu satu-satunya? dulu? Gak bisa kan kau mengerti kan? Lah, kita kan nggak ngomongin contoh, bro. Ya, Kita kan bilang ngomongin dulu. maknanya, definisinya, artinya. Saya bertanya, menurutmu Ya, tunggal itu contohnya artinya, apa? definisinya apa? Iya, contohnya apa yang tunggal bisa dimengerti manusia? Ya, manusia Makanya sepertimu. bilang dulu, aku nggak Kucel. tahu, bilang gitu. Ajari aku bilang. Bilang dulu, aku nggak tahu contohnya, kasih tahu dulu bilang. Lah, kita nggak ngomongin contoh kok. Ngapain kau menuntut saya untuk bertanya Ya, contohnya? dari awal tadi Lah, kok kan definisi sudah katanya bertanya aja nggak contoh. paham gimana mau menjelaskan contohnya? Wah, koclo. Jelaskan dulu sama kita definisi kata tunggal itu apa menurutmu? Kau menjawab tidak bisa dipahami manusia, lalu kau bisa memberikan contohnya. Itu kesepakatan. Kau meminta aku untuk memohon kepadamu, tunjukkan contohnya, sementara kau menjelaskan pada kami bahwasanya tunggal itu tidak bisa dimengerti udah mulai. manusia. Saya manusia, Iya, iya. bro, sorry. Ya, Ya. apa yang nggak bisa kau mengerti? Apa yang bisa kau mengerti contoh tunggal Lah, itu? sekarang kau mendefinisikan Kalau kau bahwasanya mengerti. tunggal itu tidak bisa dimengerti manusia, dan saya manusia, bro. Apa Lalu untuk apa saya contohnya? memohon kepada Jangan Anda bermutar. untuk menjelaskan kepada saya? Ini ranah berpikir ini, biar ku sortir dulu pikiranmu. Aku justru sambil tidur-tidur. Anda aja nggak bisa menjelaskan kok mau nyortir saya, koclo. Iya, apa contoh yang tunggal? Kau kan manusia, kau jawab apa sendiri contoh lah. yang tunggal? Kita aja nggak sepakat dari definisi kata tunggal. Ngapain kau minta Apa contoh sama aku? contohnya yang kau sebut tadi di only one contohnya? Lah, definisinya sepakat atau enggak kita? apa? Iya, di only one apa? Iya, Kalau kau definisinya sepakat atau enggak? Kalau kau sepakat dengan di Definisinya only one, sepakat nggak? Saya mengatakan coba bahwa sebut saya tunggal contohnya itu apa? definisinya adalah satu-satunya. Kamu sepakat atau tidak? Enggak sepakat. Ya udah, ngapain minta contoh? Satu-satunya harus terdiri dari, harus ditambah itu. Bro, lu kan nggak sepakat, ngapain kau membahas satu-satunya? Pertanyaannya sepakat enggak bahwasannya definisi kata tunggal itu satu-satunya, sepakat enggak? Makanya harus ditambahi. Sepakat atau enggak? Tunggal satu-satunya terdiri dari. Pertanyaannya, kan tadi kau mengarahkan kepada KBBI. Komposisi. KBBI menjelaskan bahwasanya tunggal itu artinya definisinya adalah satu-satunya. Sepakat atau enggak? Iya, mungkin nanti direvisi tuh. Sepakat atau enggak sekarang? Iya, akan ada revisi tuh. Pertanyaannya sekarang, sepakat atau tidak? Pasti akan ada revisi. Ya enggak sepakat berarti. Ya nggak sepakat, pasti Ya nanti udah, ada ngapain revisi dilanjutin? tunggal terdiri Ngapain minta dari. contohnya kalau Anda enggak sepakat dengan definisinya? Ya kalau kau sepakat dengan tunggal satu-satunya apa contohnya? Lah, Anda enggak sepakat dengan saya, ngapain saya menjelaskan pada Anda? Ya berarti makanya tunggal itu nggak bisa dimengerti kan? Makanya saya hanya berbicara kepada manusia yang sama-sama sepakat bahwasanya definisi tunggal itu adalah satu-satunya. Ya apa contohnya? Lah, Anda nggak sepakat, ngapain tanya contohnya? Kau kan manusia ini. Kau kan manusia. Iya, saya manusia. Kau Ya, sepakat apa contohnya? enggak? Apa contohnya? Kau Ya, kan sepakat manusia. atau enggak? Kalau kau sepakat, kau kasih contohnya gimana? Sepakat. Apa contohnya? Sepakat. Berarti Anda berbohong. Tadi Anda mengatakan bahwa saya definisi Apa? tunggal itu tidak bisa dimengerti manusia. Ya apa yang bisa dimengerti? Lah, Apa yang bisa ngapain? dimengerti? Saya berbicara dengan seorang pembohong yang tadi mengatakan bahwasanya bocor. tunggal itu tidak bisa dimengerti manusia. Lalu sekarang Anda sepakat dengan saya. Bocil. Halo? memang. Oh, Bocah, kenapa, bocah. bro? Kena kan sama gua kan? Ya bocah lu, Mas. Kayak begini yang mau ngetes IQ saya. Ya memang nggak ada Q membuktikan satu-satunya. Cuh. Gitu. Jangan main-main sama saya, bro. Wah, saya cuma satu tingkat di bawah host. Ya, ngapain saya sepakat dengan, ngapain saya memberi contoh pada orang yang nggak sepakat dengan definisi kata? Gitu, bro. Itulah Kristen. Jadi kalau kalian Kristen mengatakan bahwasanya, oh, Islam boleh berbohong dalam 3 hal, kalian boleh bohong dalam segala hal itu, buktinya. Iya, jangan samakan saya dengan yang lain, bro. Gitu. Bang Masa, naik Bang Masa. Percuma kalau main kata dengan saya, bro. Gitu. Latihan lagi ya, bro, cepet ya.
Besok jadi ateis lagi dulu selama beberapa minggu, baru nanti jadi Kristen lagi. Gitu caranya, bro. Sok-sokan kok mau nyitur IQ-mu aja nggak nyampe sama aku. Yuk, selamat bergabung yang baru naik, Abang Strom, Ari, Bang Darmin. Selamat siang. Selamat siang. Siap, Bang? Kristen semua, Bang? Muslim. Oh, Muslim. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Lucu itu bang, urusan. Ya, teman-teman bisa menilai lah ya gitu. Lalu kemudian Lea di bawah mengatakan, oh nggak ada adab. Kok ngapain saya ngomong sama orang nggak jelas seperti itu? Kalau Anda sanggup menghadapi saya, naik Lea. Ngapain kau nyortir IQ, kau aja nggak punya IQ, cepet. Diam kau. Cepet is the only one using the version to avoid intelligent discussion. Yeah, that's right. Bayangkan kalau Oten seperti Cepek itu berkembang di Indonesia, mati nih Jan. Mau ngomong pakai bahasa apa lagi kita? Masa dia menjelaskan tunggal itu tidak bisa dimengerti manusia lah. Terus ngapain ada kata tunggal, bro? Jadi ada sebuah kata yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, khususnya orang Indonesia, yang kita menggunakan atau membaca definisi kata itu dari KBBI. KBBI menjelaskan bahwasanya tunggal itu satu-satunya, dan Cepek nggak sepakat dengan ini. Darah Yesus. Makanya ada istilah semata wayang, ya kan? Semata wayang. Nanti dia akan puter tuh bang. Semata wayang itu kan harus ada orang tua, harus ada bapak dan ibu. Itu Tritunggal. Bayangkan kalau dia, waduh, darah Yesus, kalau misalnya Kristen seperti itu, mayoritas di Indonesia, rusak lah bahasa kita nih. Yuk Lea, silakan. Apa yang mau kita diskusikan? Gue pertanyakan di sini, kok orang kayak Cepek masih hidup ya? Silakan Lea. Apa yang mau didiskusikan? Saya nggak mau diskusi apa-apa. Terus ngapain Anda Cuma naik? nggak suka. Ya, karena Anda kamu nggak itu suka, melupa. maka Anda pergi kalau nggak suka, gitu caranya. Simple kok. Kalau nggak suka pergi aja, ngapain naik? Benar, itu benar. Kalau nggak suka pergi aja, kan aman. Jangan menyiksa diri dengan mendengarkan saya sementara Anda nggak suka, gitu. Tinggal pergi aja. Tinggal lojot. Jangan lojot. Reksa, halo, selamatkan siang Reksa. Siang, Yo, Bang, Kristen kah? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, abang-abang yang baru naik, apa yang mau disampaikan silakan Bang, gantian. Aku Mau suka tanya orang ke Bang yang Billy boleh nggak ya? orang yang cerdas tuh, suka aku. Mau tanya ke Bang Billy bisa nggak Bang? Bang Billy, ada yang mau tanya. Saya nggak Ya, suka, silakan. saya nggak dengarkan Anda, saya menyayangkan sikap Anda. Ya udah pergi aja nih. Itu kan. Silakan pergi. Gitu caranya Lea ya. Lanjut Bang, sorry Bang. Halo Bang. Bang, abang kan dari sono ya? Iya, dari mana dari sono? Saya dari ITC nih. Jangan disebut lah. Bisa diceritain nggak penciptaan Hawa Bang menurut kitab abang itu loh? Hawa diciptakan dari rib, tulang rusuk. Dari tulang rusuknya Adam.
Iya betul. Cuman maksudnya kisahnya loh Bu, Bang. Kisahnya gimana, maksudnya detailnya gitu? Enggak, saya kan dulu dapat pengajaran dari guru ngaji gitu ya, begini Bang. Gimana? Eh, kan Adam begitu diciptakan suruh belajar mengenal seluruh badan lah gitu ya. Tangan fungsinya buat apa, kaki fungsinya buat apa, kan begitu Bang. Ada cerita begitu nggak Bang di kitab Abang gitu loh? Kalau di dalam Torah Sebiktas, Torah yang tertulis nggak ada, tapi kalau dalam Torah CBLP itu baru saya lihat. Yang pasti Adam itu yang memberikan nama-nama kepada hewan-hewan. Itu yang membedakan setan dengan, ketika setan kan nggak suka sama manusia, dia nggak mau memberi penghormatan. Lalu Tuhan buktikan bahwa Adam ini lebih cerdas dari kamu. Dibawalah hewan-hewan itu antara sapi dengan kerbau, kasih nama. Setan nggak bisa menamakan, tapi Adam langsung memberikan nama. Walaupun itu dua binatang yang hampir sama ya. Jadi begitu ceritanya. Tapi kalau yang tangan apa itu belum ada, aku belum nemuin. Oh, iya saya juga dapatnya dari dongeng doang sih Bang, dongeng guru ngaji Bang. Kirain di kitab Abang ada gitu. Masalahnya kan di sini sering banget banyak pertanyaan. Di surga nanti dapat 70 bidadari, dapat apa gitu kan. Sementara kalau di Islam kan ada beda dengan di Abang gitu ya. Misalkan kalau Islam meyakini bahwa Firdaus itu adanya di surga, kalau Abang kan di bumi gitu ya Bang ya. Ini Bang 3 juta ini bukan Kristen Bang. Iya, dia kan kitab itu kan, apa namanya, Yahudi gitu kan, maaf ya. Iya. Ya, kita Firdaus itu Gan Eden, Taman Eden. Iya, maksudnya kan itu adanya enggak bukan di surga gitu ya Bang ya. Iya, di sebelah timur dibuatnya. Ketika sudah jadi penciptaan 6 hari itu, Tuhan sudah jadi, lalu Tuhan membuat sebuah taman di sebelah timur, Gan Eden namanya gitu. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu kenapa Adam di luar diciptakannya daripada Gan Eden? Karena dibawa masuk ke Taman Eden supaya melihat ini kalau sudah jadi bumi ini sudah dikerjakan akan seperti ini, seperti percontohan. Karena pada waktu itu hujan belum turun sehingga biji yang ada di dalam dan segalanya itu belum bisa bertumbuh karena harus ada air untuk bisa menumbuhkan itu gitu. Jadi sebuah seperti percontohan begitu. Nah, di mana Gan Eden sekarang? Nggak ada yang tahu. Itu digaibkan atau hilang atau mungkin saja ada di dimensi lain atau kembali ke asal usulnya. Lanjut. Siap. Izin dulu Enggak, Bang, ya. karena saya baca cukup banyak komentar di bawah. Bang Reksa, Anda seorang Muslim kan? Betul. Oke, setelah Sami Allahu liman hamidah apa Bang? Robbana lakal hamdu. Terus? Mil usamawati, terus gitu kan. Wabil ula arya wabil umasita min syai'in ba'du. Tohor Bang. Iya. Enggak, maksud aku begini Bang. Kan banyak pertanyaan dari saudara Nasrani itu masalah dapat apa namanya? Kalau di surga dapat bidadari dari muslim gitu loh. Maksudnya kirain di kitab Bang Billy itu ada penjelasan masalah penciptaan Hawa loh dari awalnya gitu. Kenapa Hawa 72 bidadari gitu. hubungannya sama Hawa apa Bang? Ya pertama diciptakannya loh. Maksudnya saya kan dapat cerita begini Bang. Setelah Nabi Adam itu dapat bisa menjelaskan fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi mata, fungsi telinga gitu kan ya. Itu ada satu barang yang fungsinya nggak ada Bang. Dikala dia bangun, si apa namanya ini ya, si otongnya itu kan bangun. Dia ini fungsinya buat apa gitu? Kan nggak ada fungsinya. Lama-lama itu ceritanya dari ditanyakan gitu loh. Itu ceritanya dari mana itu? Apakah dari sebuah kitab? Dongeng Bang, dongeng.
Anggap aja Iya. dongeng. Saya kan saya dapat dari guru ngaji gitu loh, dongeng guru ngaji. Yang saya bingung tadi Bang, hubungannya Hawa lalu kemudian dengan 72 bidadari apa Bang? Lalu Abang menjelaskan fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi otong lah. Ah, itu Gimana nih, Bang, kan maksudnya? itu maksudnya, kalau itu kan maksudnya orang-orang Nasrani kan tanya kan, katanya kalau versi Kristen itu roh, versi kita kan badan jasmani loh Bang ya. Kan ada hadis begini. Apanya nih Bang yang Kalau masuk surga loh, kalau masuk surga kita kan fisik gitu loh. oh, Kan di sana kita ada pesta, ya sesuai dapat kenikmatan yang banyak gitulah ya, semua kenikmatan gitu loh. Bahkan apa yang belum kita dapatkan di bumi, di sana kita bisa didapatkan gitu. Lah maksud aku kan, kirain saya lagi nyari cerita itu ada di kitab mana gitu loh. Aku sih belum tahu, belum tanya juga ke kiai besar gitu, ulama-ulama besar itu belum. Iya, harusnya belum gini tanya. dong Bang. Iya, Abang mendapatkan sebuah informasi dari seseorang ataupun dari guru Abang. Harusnya Abang bertanya sama guru Abang dong. Nggak mungkin Abang dapat informasi dari guru Abang, tanyanya sama saya misal. Iya, makanya kan aku lagi tanya Itu dari mana? kitab yang lain dulu gitu Atau loh. dari apa itu? Dari guru ngaji gitulah. Cuman dongeng, soalnya dulu kan saya kecil, malam Jumat itu dapat dongeng gitu. Tolonglah Bang, ini room untuk berdiskusi lintas agama. Oh. Janganlah membawa narasi-narasi dongeng. Tolonglah Bang ya. Siap. Ya udah terima kasih mohon semuanya. maaf ini ya Bang, jika memang Abang memang benar Muslim, tolonglah bantu support room Muslim, teman-teman Muslim dengan cara untuk yang namanya Abang juga apa ya? Tahulah cara-cara berdiskusi. Iya. Masa kita ngomongin dongeng di ruang diskusi kan nggak lucu Bang. Ya Iya, kalau betul sih. potong salah satunya buat kencing. Itu udah pasti. Iya, maksudnya kan dulu kan masalahnya kan belum ketemu, terus dia tanya gitu, katanya yang Maha Kuasa itu, ini fungsinya buat apa gitu loh, kirain di kitab lain tuh ada penjelasan begitu gitu. Itu doangan sih Bang, intinya Bang. Ya udahlah, kalau nggak ada Bang, terima kasih semuanya. Yuk buat yang Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tolong turunin Siap Bang. Bang, Waalaikumsalam. Ya makasih banyak, maaf semuanya ya Bang ya. Yuk sama-sama Bang. Waduh, timijan lah ini. Waduh teman-teman Muslim ya, tolonglah itu. Bolehlah naik ke room diskusi, tapi objektif ya sama tema ataupun sama yang sedang dibahas di atas gitu. Masa kita mau membahas dongeng di ranah lintas agama yang dimana di sini juga ada yang di luar Muslim ya kan? Waduh, darah Yesus. Yang lain ayo teman-teman yang Kristen silakan, yang mau berdiskusi dengan baik dan santun boleh kirimkan permintaan lain. Tolong siang-siang dongeng, mana lapar lagi saya nih. Iya, kenapa teman-teman banyak yang bilang bukan Muslim dia? Iya, kan maksudnya gini, kan dia dapat informasi dari entah gurunya atau siapakah. Ya, harusnya bertanyalah sama yang tempat Anda mendapatkan informasi tersebut, Bang gitu. Ditanyakannya sama yang lain, apalagi yang di luar keyakinan Muslim misalnya, nggak nyambung lah gitu kan. Untung nggak ketemu kiamat atau si profesor tuh. Makanya teman-teman kalau misalnya saudara-saudara Muslim ya, jangan sering masuk ke yang narasi-narasi nggak jelas lah gitu ya. Masuk aja yang room yang pasti-pasti, teman-teman Muslim dari teman-teman APPI ataupun APII ataupun yang lain-lain ya kan, banyak saudara-saudara kita Muslim. Jangan sering masuk ke room nggak jelas. Nanti kalau nggak siap kayak begitu nanti. Kayak begini maksudnya, bukan kayak begitu. Jadi begini, bukan begitu ya. Bang Ton, aku izin dulu ya, udah kelar pulang sekolah anak-anak. Siap Bang Bil. Oke, sampai ketemu lagi Thank you, teman-teman. Bang Bil. Barakah, silahkan. Siap Bang, selamat siang.
Karena dari narasinya dia seperti Oten, betul. Mana nih More? Bang Andi? Bang Hos? Pada diem semua. Gak ada lagi nih yang mau minta naik. Kalau dari narasi yang dibangun. Apa ini weh? Ustadz izin turun, ada keperluan. Wah, saya bukan Ustadz bang. Aduh. Hostnya mungkin lagi sibuk. Tuti naik, kirain Tuti siapa? Tukang tipu ternyata. Ada aja lah ini, weh. Tuti kirain siapa? Tuti, saya cari Tuti. Nggak taunya singkatan tukang tipu. Mati Jan. Oten pada kemana? Ya, yang ada tinggal yang kayak begituan tadi guys, gitu. Capek lah ya, kita kan mau diskusi pakai logika ataupun pakai dalil nggak nyambung semua gitu. Host itu sejak pagi tadi bang. Oh ya mungkin Bang Ardi mungkin mau tutup bang. Kalau mau tutup nggak apa-apa bang, silakan ini aja ditutup. Bang Ardi. Iya Mana nih bang Ton? Iya. Mau tutup kah? Gimana? Kalau sibuk tutup aja bang, udah habis juga Otennya. Udah habis. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Aku juga mau ada jam ngajar siang ini. Aku izin tutup dulu ya teman-teman, Bang Ton, Bang Andi. Siap abangku. Makasih. Semuanya teman-teman yang di bawah, thank you. Kita tutup dengan doa semuanya teman-teman ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedro. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Salve. Assalamualaikum. Oke. Bang Pedro, Kristen atau Islam kamu bang? Saya Indonesia. Agamanya bang, agama abang apa? Islam atau Kristen? Kristen Katolik. Oke, Kristen Katolik. Bang, kutanya dulu bang. Apa arti zakar nih bang? Apa arti zakar bang? Di Yeskiel 23:20. Sekarang saya tanya abang dulu ya. Abang mengerti kitab Yeskiel itu semuanya membahas tentang apa? Mengapa sampai Yeskiel memakai kata-kata yang bersifat pornografi? Coba Anda jelaskan itu dulu. Ini kan kitabmu, kau lah yang jelaskan. Sekarang saya tanya abang, mengapa Yeskiel yang ada dalam kitab Alkitab suci Katolik, orang Kristen Nasrani menggunakan kata-kata yang bersifat pornografi? Kenapa? Coba Anda jelaskan. Kalau Anda tidak yang bertanya, kau yang jelaskan kenapa? Loh kok tanya pula aku, ini kan kitab sucimu. Supaya anak kecil cepat gede, supaya anak kecil bisa ngocok. Kesian sekali kalian ya. Oke, begini. Kalian yang kasihan, itu kitab porno apa kitab suci? Kok omong kasihan? Oke, diam. Gak lucu kau, ini kan kitab sucimu, ada zakar kuda, ada zakar kuda, ada payudara. Sebentar, kau dengarkan dulu. Kau yang jelaskan kenapa ada kata-kata pornografi di sini. Coba kau jelaskan. Jangan kau tanya aku. Itu ditulis. Oke ya bang. Ya silakan. Yeskiel itu ditulis dikarenakan Tuhan ingin bangsa-bangsa yang pada zaman itu, bangsa-bangsa yang tidak mengerti dia melakukan penyembahan berhala, itu merasa jijik dengan apa yang dia tulis. Ini nih yang tertera dalam ini akibat-akibat penyembahan berhala kepada Allah. Ini penyembahan berhala yang paling apa itu konkretnya itu. Apa itu? Masih ngomong apa sih? Orang gak jelas ngomong apa.
Kau ngomong apa sih bang? Nggak jelas Bang Pedro. Kau ngomong pun kayak anak yang nggak tamat SD. Kau ngomong pun ke pak pok putus-putus jaringan internetmu kayak Boleh saya tambah. Ya siapa yang mau lawan aku sih? Kembul atau si Pedro ini? Itu bang, begini. Baca. YSKL 23 itu yang Bapak sekarang ada berbicara tentang YSKL 23 itu membahas tentang perzinahan Olia dan Oliba. Terus? Nah, dari kitab yang Anda jelaskan ini, maksud dari dituliskan kitab ini untuk menjelaskan bahwa betapa kejinya bangsa-bangsa yang melakukan penyembelihan kepada Allah, supaya ketika zaman dewasa sekarang orang-orang yang ingin melakukan penyembahan berhala itu membaca kitab ini dan mereka sadar. Oke, korelasinya dengan zakar kuda apa? Jadi kitab YSKL ini anggap saja sebuah pencerahan. Korelasinya dengan zakar kuda apa? Anda ini menafsirkan Alkitab secara lurus. Loh, kok bisa menafsirkan aku tanya korelasinya penjelasanmu tadi korelasinya Anda harus memahami secara teologis. Kami itu secara sebentar. Secara teologis tafsirannya bukan begitu. Sebentar bang. Secara teologis korelasi yang kau jelaskan dengan zakar kuda apa? Apa ya bro? Nah, bingung kan kau? Kau ngomong aja kayak anak SD. Gimana ya kau ngomong aku? Secara teologis penjelasanmu tadi korelasinya dengan zakar kuda itu apa? Mari saya jawab. Korelasi. Diam dulu kok Kembul. Satu-satu lah. Korelasi. Bisa bang. Nah, kau jangan nangis di sini, jangan nangis bang Pedro, jangan nangis. Kabur dia teman nangis dia kabur dia. Kabur dia Kang Dito, cuman nih Kang Dito, nangis dulu dia baru kabur, malu-maluin bang. Halo, sengaja dia. Diturunkan aja lah itu John itu, nggak mau diskusi di sini. Boleh saya jawab? Boleh silakan. Abang, kitab YSKL itu kitab yang ditulis oleh Nabi YSKL. Maksud dari kitab YSKL itu apa? Kitab itu mencerminkan tentang dosa-dosa dan kebejatan orang-orang pada zaman itu. Sehingga kitab itu mencerminkan apa? Larangan-larangan Allah supaya orang-orang yang membaca, yang misalnya orang-orang awam manusia-manusia yang beriman itu sadar kalau pernah dulu kaum manusia itu pernah seburuk itu, sebejat itu. Sehingga kitab itu bukan ditulis untuk kita mengakui, bukan kayak gini. Ia birahi kepada kawan-kawannya, berarti dia suruh kalau katong harus birahi, kita harus birahi untuk kawan. Tidak. Kitab itu kita tentang mencerminkan kalau manusia itu pernah seberdosa itu. Itu maksud dari kitab YSKL. Makanya abang, saya kan penekanan dari awal tuh kalau baca kitab suci itu usahakan mengerti dulu. Kalau kita jalan kitab suci, sabar abang, dengar dulu. Kalau kita, ini saya jelaskan pakai bahasa yang ini. Kalau kita menelan mantah-mantah, menelan mentah-mentah bahasa kitab suci, kita akan berpikir bahwa itu tuh suruhan dari Tuhan. Padahal itu gambaran dosa-dosa manusia. Kitab YSKL itu menuliskan tentang begitu abang. Jadi saya mohon sabar. Jadi saya mohon. Sudah panjang lebar kau. Oke. Siap. Ayat ini menjelaskan gambaran dosa-dosa umat terdahulu. Betul? Siap. Oke. Apa korelasinya dengan zakar kuda? Ya, izin menjawab. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal. Yang saya tanyakan apa korelasi dosa-dosa umat terdahulu dengan zakar kuda? Apa korelasinya? Itu yang kutanya. Korelasinya apa? Berarti itu menggambarkan bahwa dulu umat manusia pada zaman itu, bangsa Israel pada zaman itu, kebiadabannya, kebejatannya itu digambarkan dengan zakar kuda atau kontol kuda. Abang mengerti kan tidak? Oh, berarti. Jadi kau dengar dulu, Kau dengar dulu abang. Kan saya kesempatan tuh. Jadi kitab itu tuh ditulis bukan untuk mengikuti setiap ayatnya, tapi menggambarkan, dalam tanda kutip menggambarkan setiap dosa yang pernah
manusia lakukan pada zaman itu. Nabi Yeskel itu berusaha menceritakan bahwa manusia pada zaman itu tuh pernah sekeji itu, sesadis itu, setidaktahuan aturan itu. Sehingga kitab itu ditulis untuk menyadarkan orang-orang yang seperti kita nih. Makanya kan saya bilang dari awal, kalau mau baca kitab suci, jangan telan mentah-mentah. Karena kita akan bisa, kayak misalnya gini abang, contoh, saya kasih contoh nih. Kayak kitab suci suruh ini, kitab suci dalam kitab suci tulis, manusia ini dia begini. Bukan berarti kita harus seperti manusia yang tertulis dalam kitab suci. Tapi ambil sebagai pelajaran bahwa manusia tidak boleh seperti apa yang dikisahkan di kitab suci. Jadi itu gini, gambaran tentang dosa-dosa kita, bang. Sudah siap. Lanjut, abang. Ya, sudah. Sudah belum? Bang Kembul, sorry. Sudah. Halo. Satu-satu lah. Kenapa kalian tantrum semua? Satu-satu. Belum selesai Kembul. Kenapa kalian sering sering nyerobot? Kenapa? Takut ketahuan kalian. Aku tanggapi dulu si Kembul. Kembul, penjelasanmu tadi itu adalah gambaran tentang dosa-dosa Yehezkiel. Itu kau dapat dari mana penjelasan itu? Abang, itu bukan gambaran tentang dosa-dosa. Yehezkiel itu seorang nabi. Dia menggambarkan, dia menceritakan keadaan pada zaman itu. Saya kasih contoh. Sebentar. Kau tahu dari mana Yehezkiel menggambarkan tentang dosa orang di zaman itu? Kau tahu dari mana itu? Baca dari ayat 1, abang. Karena ada perikopnya juga. Susah bang, kita susah jelaskan. Mereka akan ambil satu-satu. Aduh. Kenapa kalian kejang-kejang semua kalian naik? Satu-satu loh. Enggak, tadi kan abang tanya, kenapa bisa tahu? Ya baca perikopnya lah. Dari awal. Baca perikopnya ya. Oke, aku baca perikopnya. Abang tahu perikop kah tidak? Jangan abang tidak tahu lagi. Banyak kali gaya kau. Itu bukan berarti abang ambil dari ayat 18 sampai 19. Abang harus ambil dari ayat 1, abang. Kemana sih kalian ini kau ngomong pun rebutan. Jangan rebutan lah ngomongnya. Santai ya, bang. Oke. Apa perikop Yehezkiel 23 itu? Kenapa? Judul perikopnya apa? Tampilkan di situ, abang. Tadi kau nantang perikop, ku tanya kau judul perikop, kau nggak tahu. Cuman ya kau? Pemahaman orang kita itu diajarkan untuk apa? Untuk membaca kitab itu mengerti. Kita tuh tidak disuruh untuk menghafal. Tadi kau minta karena tugasnya untuk Korea dulu. Aku udah bahas menghafal. Tugasnya menghafal itu orang-orang pemuka agama, kembali ke perikop. Sekarang itu tugasnya menghafal. Kalau kita sebagai orang awam, tugasnya kita itu nggak tanya tentang menghafal. Aku tanya kau, perikopnya apa judulnya? Kau tadi yang suruh aku perikop. Izin bang, izin boleh? Satu-satu lah. Ini si Calek pun datang-datang nyerobot aja kau. Kau hormati tuh temanmu itu lagi bicara. Enggak, aku nyambung dengan pertanyaan abang sebenarnya. Kau diam dulu kau, nanti giliranmu aku bikin mencret kau di sini. Karena kau ini bodoh sekali, bang. Nah, data itu tipe-tipe. Itu kata-kata kasih teman-teman. Kata-kata kasih. Udah tahu ini buku porno. Masalahnya kau kasih data. Masa porno dibilang. Itu kata-kata kasih. Oh yang bodoh. Ini buku porno kau bilang kitab suci. Suci dari mana isinya tai? Itu kan isinya bodoh kan? Bodoh kan? Jangan kasih kata-kata porno, abang. Alkitab dibilang porno kan bodoh. Bahasa yang berpendidikan. Atur aja lah kau bikin malu Kristen aja. Bicaralah selayak orang berpendidikan. Kau turun aja lah kau Calek. Gak guna kau di sini. Nah, silakan Kembul. Apa judul perikopnya? Udah dijawab sama teman saya ya. Sekarang saya tunjukkan ya. Kan datang lagi si Rames. Ya Allah, ini host kenapa? Ini orang-orang Kristen ini kayak begini semua. Saya Andrio, Kang Dio. Aku nak ngomong sama kau Rames, satu-satu lah. Kau ini kurang ajar juga kaunya. Baru tadi si Calek begitu, kau juga begitu. Nanti datang lagi satu, begitu terus. Satu paketnya kalian nih. Satu paket nggak ada adab semua kalian ini. Cemana nya kalian? Katanya gak makasih. Bilang orang bodoh, tolol segala macam. Saya bareng cepat-cepat di depan dulu. Nah, kau bilang tadi minta perikop. Sekarang aku tanya kau. Kau bilang tadi, kau dia tahu perikop atau tidak? Sekarang aku tanya kau, judul perikop Yehezkiel itu apa? Saya ambil barang dulu abang, nanti saya balik. Cepat-cepat saja.
larilah kau. Larilah kau. Ayo. Masih Ayo, maki-maki. Di kitabmu itu ada zakar kuda. Nah, ada ajaran untuk bakut cuki. Nah, ada tai, macam-macam itu di Bibelmu. Kenapa begitu? Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya ya. Sekarang Kang Dio, saya minta Kang Dio menjelaskan kepada saya. Dia bingung mereka ini. Sudah. Saling potong memotong ya kan Kang Dito. Mereka saling potong memotong. Saya minta ini ya, host tolong besarkan saya, host. Bisa tolong besarkan saya? Oke, saya besarkan. Saya besarkan. Udah saya besarkan. Si Rames lu bikin mencret ini dia. Masih udah. Assalamualaikum. Mana dia? Kabur dia. Ya, Halo. Bang Jai. Ya, Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Jai dari Brunei. Ya, abangku, Bang. Ya, salam kenal. Selamat bergabung. Selamat kenal dari Brunei. Saya mengikuti dari tadi, Bah. Ya. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau disampaikan, silakan. Saya cuma beri saran sedikit lah, sebab dari tadi saya mengikuti. Tapi kenapa tajuknya itu kan Bible. Ternyata kalau kita kalau dulu semasa saya lagi sekolah-sekolah, kalau diikut ciri-ciri buku porno itu melambangkan banyak ayat-ayat yang rosak, Bah. Ciri-ciri kalau kita lihat Bang Jai, banyak cerita-cerita lucah, Bang. Abang tahu kan? Aku orang sahabat aku, Bang, orang sahabat aku. Bercakap macam mana sama lah kita. Itulah ciri-ciri buku porno, melihatkan ayat-ayatnya bahasa-bahasa lucah. Nah, ini nggak ada kalau nggak ada ayat-ayat lucah, itu bukan dikategorikan buku porno. Nggak ada. Ya. Itu ceritanya sang kencil dengan buaya. Betul. Itu tuh selalunya. Kan kita pernah sekolah. Kita pernah sekolah dulu kan. Kalau kita lihat buku-buku porno itu dia melambangkan itu. Tapi kenapa Bible-nya itu banyak ayat-ayat yang melambangkan ciri-ciri porno? Itulah. Ada tadi abang yang bilang bagi tahu tadi itu coba gunakan ayat-ayat yang sempurna gitu. Gunakan ayat yang sempurna sebab itu kan Bible. Kitab suci mereka kan. Bila kitab suci itu jangan gunakan ayat-ayat yang lucah gitu. Sebab Bible tuh mereka macam kita kan umat Islam. Paci, itu artinya itu bukan kitab suci, begitu Paci. Itu. Ini setiap perenggannya ada sundal. Setiap perenggannya ada ini. Setiap perenggan. Kenapa gitu? Bang Jai, bukan sundal lagi, Bah. Itu. Ini Bang tengok ini. Bang tengok ini sampai zakar ini dibilangnya zakar kuda ini. Cemana ini? Itu. Kenapa dalam Bible harus ada pelir? Nah, ada pelir. Ini pun ada. Mantap, Paci, mantap. Itu. Nanti Paci Jai kita orang pun nomor rekening sama Paci ya. Sepatutnya ndak ada ayat-ayat gitu. Carilah ayat yang paling sempurna gitu. Itu yang mau kita cakap di sini, Bang. Sudah aku cakap sama orang nih. Di Biblemu itu ada perkataan atau kata-kata di perenggan ayat-ayat Biblenya itu ada yang kata-kata lucu begitu. Tapi orang ini bebel, Bang. Orang ini bebel, Bah. Berarti kalau dapat jangan di bold lagi. Kan ada di istilahnya di capital letter, di caps gitu.
Jangan. Iya, paham Pak Ci. Di capture, di pot, di caps lagi. Jadi sekarang kalau Bible itu umur di bawah di bawah 18. Baca dekat Amerika Serikat tuh Pak Ci, tak boleh baca Bible nih, tak boleh disebarluaskan. Sebab anak-anak kecil umur 15, 16, 17 tak boleh baca. Kalau baca bisa kocok sekarang nih. Bang. Berarti sekarang ini Bible tuh harus disimpan XX 18 gitu. Ya, betul Pak Ci, betul. Abang, jadi saya lanjut. Kan sekarang kita kalau Quran tuh dari orang umur berapa, orang balik pun bisa belajar kan. Tapi Bible kalau kayak diskusi kayak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ndak disuruh untuk belajar. Bang Kembul biarkan selesai dulu, nanti habis selesai Bang Jai, Pak Ci Jai baru Bang Kembul masuk. Ya sabar saudara. Saling memberikan. Kita cuma menyampaikan bahwa di ini bukan cara berdiskusi yang baik, dan ini cara saudara di Amerika Serikat itu nggak boleh disebarluaskan Bible itu karena takutnya dibaca sama anak-anak kecil, nanti kocok. Cara gini sama lah. Oke, Pak Ci, sekejap. Macam tu je ya. Kita nak lanjut diskusi. Nanti Pak Ci ini tonton dekat bawah. Nanti saya bagi, nanti kalau nak bagi duit raya nanti message. Ya, oke. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Just kidding, Pak Ci. Oke, Pak Ci ya. Assalamualaikum. Lanjut. Boleh. Nah, bentar, Bang Fandi, bentar. Aku setting dulu nih logatku ke Ambon dulu, bentar. Siap. Ayo Kembul. Boleh saya lanjut. Apa judulnya? Musik mana ini? Saya pemusik itu matikan dulu, Jo. Saya pemusik matikan dulu. Kembul kop musik. Coba kau jawab saya dulu. Apa itu? Lanjut. Judul perikopnya apa? Kenapa? Rosma ini Muslim, Kang Dito. Yang naikkan Rosma ini siapa? Rosma ini Muslim. Coba lihat yang Kristen yang dibawa. Lanjut. Kau bilang tadi harus lihat perikop. Aku tanya kau, perikopnya apa? Tampilkan tuh. Kau harap saya hafal semua. Saya ini kaum awam. Loh. Kau tadi saya ini orang awam yang diharuskan untuk menghafal itu. Kalau kau biar saya bantu. Perikopnya apa? Boleh. Perikopnya itu tertulis di situ kakak beradik Ohola dan Ohaliba. Itu dia. Oke. Aku ndak, Bang Fandi, izin ya, aku ndak biasa kalau diskusi sama cewek. Lanjut. Aku takutnya cewek nih begini teman-teman, kalau diskusi sama cewek-cewek oten nih, aku takutnya nanti dia DM aku minta nomor WA, itu yang aku takutkan. Anjay, abang ganteng. Jangan. Yang cowok aja lah, Bang Kembul aja ya, Bang Kembul. Oke. Halo, siang semuanya. Ya, bukan aku ndak enak nanti enggak. Silakan Kang Dito aja. Sama Bang Kembul. Oh ya, silakan sama Bang Kembul dulu, nanti Kang Dito sama Bang Butar sama saya sama yang ini yang cewek ya. Jangan yang ambil ya. Iya, Bang Fandi aja sama ceweknya, oke. Oke, judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Oke, judul perikopnya. Pertanyaan saya, apa korelasi antara judul perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba dengan zakar kuda? Silakan, Bang Kembul. Oke, kayak tadi saya bilang tuh, saya akui secara umum kami ini kaum awam, bukan kami, saya ini kaum awam. Saya mau join live di sini tuh berusaha untuk memberi pemahaman bagaimana cara menafsirkan tuh. Tapi untuk hafalan saya akui hafalan saya itu belum terlalu pintar, sehingga saya mencoba menjelaskan maksud. Saya tanya korelasi, bukan hafalan. Tuh, kau nggak dengar kah? Abang kasih kesempatan saya bicara dulu. Kau tidak nyambung dengan saya pertanyaan. Kasih kesempatan dulu, saya antar dulu tuh. Bagaimana kesempatan? Kau punya jawaban tuh tidak nyambung saya punya dengan 10 pertanyaan. Mana pertanyaan itu mengenai hubungan?
Iya, Bang Kristo sabar dulu ya, kasih Bang Kembul dulu selesaikan. Habis itu gantian dengan teman-teman Kristen yang lain, ganti-gantian. Kristo, nanti saya setel saya punya logat ini pakai logat orang Batak ini lama-lama. Nah, coba lah. Coba Kembul. Masih di Ambon saya ini, masih di Ambon saya. Jangan kau kaca dulu saya. Ambon mana, Bang? Sudah lanjut. Saya punya logat masih setel Ambon toh. Gimana sih? Sudah. Nah, sudah. Ini penjelasan terakhir nih, penjelasan terakhir saya. Oke. Kitab Yeskel yang Anda bilang kitab porno itu penjelasan apa? Itu diambil dari kisah, ada di zaman itu ada kisah adik kakak, kisah adik kakak itu diambil untuk mencerminkan sikap orang-orang Israel pada zaman itu, sikap manusia pada zaman itu, di mana etika itu belum ada. Mereka orang bilang kayak bagaimana? Dosa di mana-mana, perbuatan jahat, berzina dan lain-lain. Itu diambil contoh di dalam Alkitab sebagai peringatan untuk umat. Aku nggak tanya itu Kembul, yang kutanyakan ini perikopnya kakak beradik Ohol dan Oholiba ini apa korelasinya dengan zakar kuda, itu yang kutanyakan. Mana zakar kuda itu Kau mengerti tidak korelasi itu apa? Kalau kau tidak ya Allah, itu kan dua kitab yang berbeda, host. Itu penulisnya berbeda, jangan disamain. Bila hancur di zaman yang berbeda-beda. Apalah kau nih butar? Diam dulu kau butar-butar. Lama-lama satu yang kau tanya Yeskel, satu yang kau tanya Amsal. Itu tulisnya berbeda. Kau diam dulu kau. Loh, gimana sih? Dari tadi apa kau? Kau naik kau langsung potong-potong apa kau? Enggak, saya kan Kristen, wajib meluruskan. Anda kan bertanya. Coba kau luruskan. Sebentar. Kakak beradik Ohol dan Oholiba apa korelasinya dengan zakar kuda? Enggak. Yang tadi itu pertanyaannya nggak nyambung. Yeskel itu dengan Amsal itu beda, penulisnya aja beda. Jadi gini, sebelum kita bahas ke situ, host, sebelum kita bahas ke situ, yang perlu teman-teman Islam pahami di sini adalah, ya, lo gimana sih? Ini mau diskusi atau mau gimana? Kau lawan aku nanti udah dibilangnya sama host, tapi peka kali lah kau punya kuping tuh. Diam dulu kau. Nanti kau lawan aku. Lo gini ya, agama rahmatil alamin ya, gini ya. Gini ya. Teman-teman sebentar. Kau dengarkan aku. Inilah ciri-ciri orang-orang Kristen kalau naik nggak nyambung. Saya tanya tadi. Gitu, kau diam dulu. Dengar. Zakar kuda. Dengar dulu. Makanya aku kejang-kejang kau yang nggak nyambung. Butar-butar. Kau yang nggak nyambung. Kami bahas zakar kuda. Minimal bertanya pintar. Diam dulu Abang kau. saya izin turun nih, susah saya capek jelaskan. Diam dulu kau Butar. Nanti kau sama Bang Tanggito. Saya tadi tanya tentang zakar kuda. Abang saya izin turun nih, saudara-saudara Kristen. Sabar dulu. Ya, turun aja kalau mau turun. Saya tanya tentang zakar kuda. Si Kembul larinya harus lihat perikop. Saya tanya perikopnya apa, dia nggak bisa jawab. Saya bukakan perikopnya. Perikopnya adalah nih perikopnya. Kakak beradik Ohol dan Oholiba. Saya tanya, judul perikop kakak beradik Ohol dan Oholiba ini apa korelasinya dengan zakar kuda? Kau datang, kau bilang, itu beda penulisnya. Ini judul perikop Yeskel. Bonga. Makanya kau kalau naik kau nyimak dulu, jangan kau langsung potong. Ngomong aja kau nggak punya ilmu, sok-sokan kau pula di sini motong-motong. Kau bilang pula ini beda penulisnya. Ini perikopnya. Yang saya tanyakan tuh Yeskel. Nih, zakar kuda Yeskel. Ini judul perikopnya. Kau bilang pula itu beda penulis. Cemananya kau? Makanya kau naik, kau cek dulu. Udah, siapa yang mau kau tanyakan, host? Yang mau kau tanyakan apa, host? Naik kau motong-motong, kau yang ngomong aja belepotan kau. Ya, apa yang mau kau tanyain? Kau sama Kang Dito aja, aku nggak mau monopoli diskusi di sini. Kau mencet lagi kau sama aku nanti. Ajar aja sekalian lagi. Oke. Sekarang aku tanya kau, Bang Butar. Udah bisa bicara belum? Kakak beradik Ohol dan Oholiba ini apa korelasinya dengan zakar kuda? Oke, host. Jadi yang perlu dipahami, host, penulisan kitab Perjanjian Lama ini dituliskan itu bukan kayak ujuk-ujuk datang dari langit, enggak, host. Itu dituliskan pada masa nabi-nabi itu. Contoh pada Nabi Yeskel. Enggak nyambung kan? Ya sabar, host, kan yang jelaskan dulu. Apa korelasi zakar kuda? Iya, aku paham pertanyaanmu, aku paham. Korelasi zakar kuda sama adik kakak beradik Ohol dan Oholiba itu benar. Jadi Alkitab ini bukan ujuk-ujuk datang dari langit langsung jadi. Itu yang perlu Anda pahamin. Jadi tentang penulisan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama itu berdasarkan kisah dan pada masa
penulis pada nabi itu. Contoh tadi yang Anda tanyakan netizen di bawah kalian simpulkan lah ya, ini orang nyambung apa enggak ini kebanyakan. Iya, simpulkan aja. Masalah nyambung nggak nyambung itu kan urusan kalian. Kok nggak nyambung masalahnya? Pertanyaanku, apa korelasi antara judul perikop jadi kenapa dituliskan? Jadi kebanyakan para nabi itu menuliskan kisah itu berdasarkan ilham, berdasarkan penglihatan. Jadi bukan hanya serta-merta dituliskan. Jadi ketika dia menggunakan kata jakar kuda itu bicara tentang sifat binatang yang liar. Artinya disimpulkan pada masa itu manusia itu sifatnya liar. Korelasinya dengan judul perikop apa? Iya, pada masa itu kan tentang daerah, itu kan itu yang bacakan dari ayat pertama. Itu kan tentang bicara tentang orang di daerah itu. Kakak beradik dibilang daerah, teman-teman. Ya Allah, ya bener-bener bunga. Anda tongkak kau ya. Bisa secara literat. Anda memahami Alkitab itu ditulis secara kiasan, dimaknai. Itu penulisnya seperti itu. Kayak contoh kitab Mazmur, itu tentang pujian. Bukan kayak seperti apa ya? Jangan kau gemetar kau. Kalian di sini yang nggak paham kalau kita itu yang tanya, bukan daerah. Kau apa? Kau ngomong apa kau? Coba baca dari yang lagi di jalan. Itu sih. Kok ngomong daerah kau? Aku tanya ini korelasi kakak beradik Ohol dan Oholiba ini dengan zakar kuda itu apa? Kau jawabnya itu daerah. Entah apa kau ngomong apa kau? Nggak nyambung kau. Tadi kau datang sok-sokan kau motong-motong aku. Sekarang giliranmu ditanya, mencret kau. Muntaber kau di sini ku bikin. Itu kan tentang Samaria dan Yerusalem, host. Bacalah benar. Tadi perikop, sekarang kau lari ke Samaria. Siapa yang bahas perikop? Kan kau tanya tentang Hola itu tentang daerah Samaria, yang satunya lagi tentang Yerusalem. Dengarkan. Kau paham nggak? Makanya aku bilang itu daerah. Sebentar, tadi kau bilang ke aku kan, apa yang kau mau tanyakan? Yang ku tanyakan, apa korelasi antara judul perikop kakak beradik dengan zakar kuda? Apa korelasinya? Kan kau tadi tanya aku, apa yang kau mau tanyakan? Ini yang ku tanyakan, apa korelasi antara zakar kuda dengan kakak beradik Oholiba? Apa korelasinya? Ya, aku bisa jawab. Nah, silakan. Kenapa lah di mute? Kan tadi aku udah bilang Hola itu tentang daerah Samaria, satu lagi tentang Yerusalem. Jadi pada masa itu manusia-manusia di situ perbuatannya menduakan Tuhan. Jadi diumpamakan seperti jakar kuda. Jakar kuda itu diumpamakan seperti binatang itu kan liar, host. Jadi kelakuan manusia pada waktu itu seperti binatang. Makanya dihubungkan seperti penulis waktu itu si Yeskiel menuliskan mempermamakan itu seperti jakar kuda. Gitu aja lah. Jakar kuda itu ya binatang seperti itu. Terus gimana masalah kalian apa? Ya udah ganti-ganti aja lah. Silakan Kang Dito. Nggak ngerti dulu. Oke, aku tanggapin. Tanya apa jawaban. Bentar, kau diam dulu. Turun. Gini teman-teman, mungkin sebagai penyimpulan ya. Kalau dia mengatakan manusia pada zaman itu diibaratkan seperti jangan disimpulkan dulu Bang, belum clear. Lah, sorry dia Bang. yang mengatakan kok, dia yang menjelaskan tentang katanya zakar kuda dan kemaluannya seperti. Iya, tapi jangan Abang simpulkan sepihak gitu loh. Poin ini yang harus kita sampaikan bahwa memang alangkah benarkah sucinya jika ada manusia kelaminnya disamakan dengan kelaminnya kuda. Poinnya di sana. Oke, ini Abang, pantas? sebelum Abang saya izin apakah ini menjawab boleh? pantas dibaca di dalam gereja? Izin, Bang. Saya Izin, tanya sama saya kalian. Saya tanya sama kalian semuanya, apakah pendeta pernah membahas zakar kuda ini? Kalian jawab, jujur. Jujur. Bang, Anda baca ini. Jujur, ayo. Anda baca pasalnya secara menyeluruh atau Anda hanya mengutip satu ayat saja, Bang? Gereja pernah dibahas izin menjawab boleh ya, Bang? Itu membahas zakar kuda ini. Ini bagaimana ini? Abang aja yang mau didengar ya hanya jawab lah. Dong. Iya silakan. Buat teman-teman Kristen, tolong dijawab dengan jujur. Apakah Kang di Dito. gereja pernah dikhutbahkan tentang zakar kuda? Silakan. Oke, Kang Dito, Bang Andi, Bang Dio, aku izin keluar 5 menit.
sampai 10 menit ada urusan ini. Aku simpan aja handphone. Lanjut aja dulu ya. Oke. Silakan jawab. Bang Dito izin menjawab boleh? Mungkin sebelum menjawab dibaca dulu kali. Ya, jadi itu tadi yang kita diskusikan tadi, Yeskiel 23 tadi ya, 23. Andio, sebelum menjawab dibaca dulu kali. Saya belum pernah hotel di sini mau membacanya loh. Ini bagaimana? Kita mau menjelaskan ngomong aja. Nah, iya. Masa mau menjelaskan dipotong. Iya, kalau kita ngomong dipotong. Iya, aku bacakan ya. Ini nih, sebelum aku aku mau Tunggu izin dulu Bang, tunggu dulu. Jangan kita yang bacakan, dia yang baca dong. Ayat. Abang kan baca cuma satu ayat. Sampai ayat, satu kau baca. pasal itu kau baca. Kang Dio, jangan kita yang baca, suruh dia yang baca. Ya siap. Ya, dari Itu kau ayat kasih satu pertama. ayat. Dari ayat pertama. Ayat pertama, coba kau kasih. Silakan baca mulai pertama, silakan. Dari ayat pertama itu ayat ke-20 itu. Ya kau baca lah. Kau baca dari pertama. Kau kasih lah. Ya, baca ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Berarti firmannya ini Gak usah dulu, baca dulu. Gak usah kau tafsir, gak usah kau tafsirkan, kau baca aja. Baca sudah. Kau yang baca karena kau yang bertanya aja. Kau baca sudah. Supaya Tadi kau kau mengerti. yang mau baca, sekarang kau suruh aku yang baca, cuman ya kau. Kau yang Si baca, perempuan yang di atas boleh yang nggak, baca, kalau Bos? diam. Ibu yang di atas dibaca Bu. Ibu yang di atas dibaca Bu. Ya dibaca Bu. Demikian firman Tuhan. Bentar, aku cari dulu ya. Oke, demikian firman Tuhan dengan judul perikop. Dengarkan semuanya teman-teman. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Saya ulangi yang ini ya. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya. Dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia birahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih birahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang
berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh mata, ia berahi kepada mereka, ia mengirim seluruh suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia merontah dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Cukup Bu, udah nyampe sampai situ aja. Udah cukup. Oke. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya nih. Oke. Ohola dan Oholiba ini nyata nggak orangnya? Nyata ya? Tidak nyata. Ah? Karena ini perumpamaan ibarat, yang dijelaskan tadi bahwa Ya, diam dulu kau. ya, Apa arti bersundal Bu? bersundal ya seperti berzina itulah. Ya, siapa yang berzina? Oholiba dan Ohola. Oke. Mereka berzina dengan siapa? Tadi sudah dibacakan kan? Tapi jangan dilupain. Oke, Tapi jangan baik. dilupain Nggak apa-apa. Ohola itu Samaria atau orang-orang Samaria. Ya. Setelah dia Oholiba itu berzina, orang Yerusalem. setelah Jadi dia bukan berzina, satu orang dengerin, yang udah cukup. Setelah dia berzina dia hamil nggak Bu? Pertanyaan ini pertanyaannya Diam dulu aja kau, woi. bikin bingung. Jadi Dengerin dulu pertanyaannya Bu. Setelah dia berzina dia hamil nggak? Pertanyaanmu aja salah gitu loh. dari semua yang kita Pertanyaanmu sudah keluar katakan dari tadi, konteks. tidak tercatat bahwa ada yang hamil. Pertanyaanmu Semua Oke, ada yang baik, hamil. baik. Tidak dijelaskan. Jadi jangan Setelah dia berzina Bu, dia melahirkan nggak? kalau tercatat di sini, Pertanyaanmu coba aja salah. lihat apa yang tercatat. Gua turunin lo ya kalau ngecel lo. Loh, Saya ulang ya Bu. Bu, setelah dia berzina dia melahirkan nggak? kalau ada tertulis di situ saya akan jawab seperti itu. Ada Bu, melahirkan Tertulis dia ada. melahirkan. Ohola melahirkan siapa? Iya, kan mereka banyak kan. Ohola tadi itu kan melambangkan itu Samaria dan Oke. Yerusalem. Oholiba juga Berarti mereka melahirkan banyak ya. di situ, bukan satu orang. Jadi dia melahirkan ini dari hasil persundalan atau bukan? Iya, persundalan. Baik, terima kasih. Terus apa maksud susunya di jama-jama? Di sini ya, ini kan firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeskiel. Saya nggak nanya itu. Apa maksud susu di jama-jama Bu? Kan kalau tidak dijelaskan lebih detail nanti kamu nggak paham. Saya ulang ya. Jama-jama itu begini, jama-jama. Apa maksud susu di jama-jama? Ya itu kan bagian daripada seperti yang kalian pikirkan. Loh kok saya suruh mikir? Oh datanya ada kok. Ya, Dijelaskan kan aja Bu. judul tadi. Sudah diubah ya? Susu di jama-jama maksudnya apa? Itu bagian daripada aktivitas seksual kan? Oke, baik. Siapa orang itu yang memperlihatkan auratnya? Tadi kurang jelas ya ayatnya. Ada di situ memperlihatkan auratnya, Bu. Iya, memang. Oke, pertanyaannya. Tadi saya udah baca kenceng-kenceng. Ya, pertanyaannya. Seperti apakah aurat yang diperlihatkan itu? Seperti apa modelnya? Tadi saya sudah bacakan, masih kurang jelas. Ya dijawab dong. Seperti apa model auratnya diperlihatkan itu? Seperti yang sudah saya baca tadi. Nomor 20 dibaca dong. Kuda. Jadi seperti apa? Coba dibacakan itu seperti apa? Dengar dulu Bu. Seperti apa? Andio? Seperti zakar kuda. Nah, zakar ini apa? Betul asa. Gini, dengarkan dulu. Apa yang mau dibahas? Perhatian. Diam dulu kau
Kalian mau bahas ini, mau memahami kan, mau paham kan? Iya, saya bertanya seperti apa Kalian bertanya karena mau tahu jawabannya kan? Iya, saya mau tahu seperti apa modelnya auratnya yang diperlihatkan itu. Kalian kalau mau tahu, benar-benar bertanya karena ingin tahu, maka berilah kesempatan orang izin untuk Kanda, menjawab Kanda. pertanyaan Ya kalian. silakan. Ya silakan Bu Kanda, dijawab. Tadi Ya. pertanyaanku belum dijawab. Antara judul perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba, mereka mengatakan ini perumpamaan. Oke, enggak apa-apa, aku terima. Nah, pertanyaan saya, apa korelasi judul perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba dengan zakar kuda? Apa korelasinya? Ya korelasinya dipakai bersundal lah, bersina. Kan ibu udah akui tadi. Ohola dan Oholiba itu bersina dengan zakar kuda segede itu gitu loh. Betul nggak Bu? Dia nggak mau jawab itu Kanda, dia nggak mau jawab. Halo. Ya silakan Bu. Jadi, memang begitu, tapi bukan berarti. Nah udah diakui memang begitu Bang Dio. Ya Udah memang diakui. begitu. Dari ayat itu memang begitu. Kan Dio nya nggak bisa bertanya kalau saya kena dia. Jadi menurut Ibu di zaman dulu ada orang ya dengerin ya Bu ya. Menurut Ibu di zaman dulu ada orang itunya seperti jakar kuda ya. Memang kan di zaman itu belum ditemukan pakaian. Anda tahu kuda? Enggak, diam dulu kalau saya tanya Ibu ini, woi. Nggak nyambung kok. Kenapa? Kalian dua masa 2 lawan 1? Saya cuma berdua sama Ibu loh. Bu, Kau sama dengan Dio ini bagaimana? Diam dulu bentar ya. Nanti Sabar ya sayang ya. Sama aku deh. Sama Ya, aku nanti Ibu, deh. apakah Ibu bisa membayangkan di zaman dulu ada laki-laki punyanya seperti kuda? Kan Bagaimana tadi itu, Bu? teman-teman juga, kan teman-teman juga tadi sudah menjelaskan bahwa ini hanya kata-kata kiasan. Jadi melambangkan seberapa najisnya mereka itu di hadapan. Kok kiasan Bu? Ibu tadi udah akui benar-benar bersundal loh. Kok kiasan Ya, benar-benar bersundal? memang dari situ memang bersundal. Ya kan jadi nggak Tapi kata-kata kiasan dong. seperti itu, Bu, kalau benar-benar kita khususkan di zakar kuda ya. Bu, kalau benar-benar bersundal berarti tidak kiasan, terjadi persundalan. Artinya terjadi dia melahirkan. Mengerti perumpamaan tidak? Apa itu perumpamaan? Sesuatu yang dipercontohkan agar seseorang itu bisa lebih paham atau mengerti. Seperti yang paham. teman saya tadi Oke. sudah bilang. Jadi dipercontohkan agar mereka lebih melihat iya. kesalahan. Jadi atau ada kesalahan punyanya mereka laki-laki, ada punyanya laki-laki diumpamakan seperti besarnya punyanya kuda, begitu kan? Ya betul. Nah itu Ya. sudah paham. Iya. Bisa ngebayangkan nggak Bu, laki-laki sebesar itu punyanya Bu, gimana? Itu kan menjelaskan kayak seolah mengetahui. Pertanyaan kau ini porno ini. Pertanyaan kau yang kayak porno. Otak kau porno. Kenapa kau yang lu jangan marah kau. Ini kan data ada. Ini data ada loh. Masa kau suruh perempuan berpikir? Itu pelecehan itu. Lo kok pelecehan orang datanya ada Bapak kok. ini kan cuma berpikir, it's okay. Iya, jadi menurut Ibu. Lagian kita juga Kau diskusi nggak usah kok. bantah dulu, udah kau sama aku nanti udah. Iya. Jadi menurut Ibu, ya ada laki-laki punyanya sama dengan punyanya kuda ya. Diumpamakan. Kalau diumpamakan itu berarti sebesar itu punyanya laki-laki itu gitu loh. Iya bisa jadi. Nah bisa jadi. Itulah yang dipakai ke Ohola dan Oholiba, betul? Ya. Nah akhirnya melahirkanlah Ohola dan Oholiba, betul? Apa? Ya akhirnya Oholiba dan Ohola melahirkan, betul? Betul. Artinya Oholiba dan Ohola ini digasak. Diam dulu yang lain. Artinya menurut Ibu ini Ohola dan Oholiba sebagaimana perikop digasak seperti barangnya barang kuda, betul? Iya. Nah, gitu kan dia selesai. Selesai? Sudah paham? Selesai. Di situ? Pahamnya kan dia? Sudah paham di situ? Berarti penjelasan tentang perzinahan ya. Iya, dia menjelaskan betapa berzina, betapa menjijikkannya mereka orang Samaria dan Yerusalem itu di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan itu marah sekali di situ. Mereka juga kan hukuman karena segitu jijiknya mereka, segitu najisnya mereka di hadapan Tuhan dan Tuhan benci itu, gitu. Oke, jadi karena saking bencinya Tuhan, dia sebutkanlah kata-kata pornografi di Bibelmu ya. Maybe. Kok maybe? Ya memang iya kok Ya. maybe. Apa sih yang nggak mungkin?
Iya, jangan marah lah. Memang iya begitu Iya, kan. iya, aku nggak marah. Ibu ini jujur loh. Iya, dia jujur. Dia emang Dapat jujur. bagus. Nah, Bagus. saya boleh nggak membagikan bagaimana orang Kristen menafsirkan Alkitab? Boleh, silakan. Boleh, silahkan. Oke? Kalau orang Kristen, bagaimana mereka menafsirkan Alkitab? Pertama tentu dengan doa ya, tapi jangan ke sana dulu. Dari ketika membaca ayat ya, misalkan tadi Yeskiel 23 ayatnya yang ke-20. Nah, untuk mengerti satu ayat itu, mereka akan membaca juga ayat sebelumnya itu, ayat yang ke-19 dan ayat yang sesudahnya 21. Nah, kalau mereka belum mengerti juga dari situ, mereka akan baca dari ayat 1 sampai pada habisnya ayat pasal itu, begitu sampai ayat terakhir. Kalau masih belum paham juga, ini kok kayak gini ya? Nah, baca lagi dari pasal sebelumnya sampai ke pasal sesudahnya. Sesudah itu, kalau masih belum kurang jelas lagi atau masih ini kurang jelas ini, dibaca satu kitab tuh, baru Begini, Kak. paham Kak, kayak gitu. pertanyaan saya Enggak tuh kan begini. Dito, enggak tuh kan Dio. Yang jelas ibu ini udah menerangkan bahwa ini kejadian memang bersundal. Oholiba itu mereka benar-benar bersundal, disundali sama laki-laki yang sebesar punyanya kuda. Akhirnya dia melahirkan. Kan itu kesimpulan ibu. Kau jangan begitu Andi menyimpulkan Andi. Itu ibu kesimpulannya ibu itu tadi, bukan gua. Halo. Jadi, Dua sama lu aja, main yuk. Bentar, Kak. Halo, excuse me. Ya, penjelasan yang kakak sebutkan tadi, kaifiat atau tata cara untuk menafsirkan Bible itu tertulis atau dijelaskan di cabang ilmu apa, Pak, namanya? Teologi Kristen lah. Belum sampai ini. Ya, teologi Kristen itu dalam cabang ilmu apa? Saya harus luruskan dulu ini. Disangka saya yang menyimpulkan. Saya ulang kembali. Ibu, Ohola dan Oholiba ini bersundal atau tidak? Kalau mau lebih paham bisa diganti nggak kata nama mereka itu? Enggak, Ohola O2 ini bersundal atau tidak, Bu? Ohola tadi itu kan Samaria ya. Oholiba Iya. itu Yahuda. Jadi pertanyaan coba bilang kayak gini. Apakah Samaria dan Yerusalem ini bersundal kayak gitu? Enggak gini, Bu. Enggak, Ini bisa pertanyaan gitu. Ohola ini manusia atau bukan? Itu diumpamakan seorang kayak kan tadi dari ayat pertama tuh dari Saya ulang kembali pertanyaannya, ada Bu. dua Bu. orang kakak beradik. Iya, itu ada, Ohola itu ini, diceritakan. dengerin. Seperti Ohola dan ilustrasi. Oholiba orang atau bukan? Iya orang, tapi Orang, baik. ya, misalkan Apa? yang diceritakan, Orang, cukup. tapi bukan secara benar-benar Cukup. itu mereka ya. Apa Ohola dan Oholiba ini orang, apa yang dia lakukan, Bu? Tadi sudah jelas dibaca semuanya. Apa yang dilakukan? Bersundalkah atau menyanyi? Sunda lah. Bersundal. Jadi, Bersundal dengan siapa? Bersundal dengan siapa? Dengan orang-orang di tadi banyak sih tulisnya. Oke. Tadi sudah Laki-laki dibaca. itu, laki-laki yang bersundal sama Ohola itu, jakarnya seperti jakar apa? Udah kamu baca sendiri tadi, tanya lagi. Habiskan waktu Ya, aja. soalnya saya dituduh yang framing, padahal ibu yang menyimpulkan loh. Saya dituduh, ibu yang menjawab gitu loh. Saya hanya bertanya. Itu kayak gitu. Dan ibu tadi sudah akui juga ada susu yang dijama-jama. Berarti kejadian beneran ya, susu dijama-jama ya, Bu? Kan misalkan ini ya. Boleh nggak aku bilang itu ilustrasi kalau mau lebih paham ilustrasi nggak? Nah tadi ibu udah Seperti jawab itu sebuah kejadian cerita. beneran, kok ilustrasi lagi. Ibu sudah jawab kejadian. Bukan kejadian beneran, tapi memang dalam ilustrasi tersebut memang Oholiba dan Ohola itu memang orang, tapi bukan orang kenyataannya betul-betul terjadi, bukan. Dia menceritakan seperti itulah kekejian yang mereka lakukan si Samaria Ohola dan Yerusalem. Oholiba itu, Bu, orang nyata dia melakukan persundalan. Ibu tadi udah iyakan. Memang orang di dalam ilustrasi ya, bukan benar-benar terjadi ya, atau ada Oholiba ini benar-benar hidup di ini. Masa Samaria dan Yerusalem ada kakak beradik? Ohola dan Oholiba itu orang nggak, Bu? Menurutmu Samaria dan Yerusalem itu orang? atau Saya nanya, saya nggak nanya anaknya, saya nanya ibunya dulu. Karena itu anaknya ibu jawab, saya nanya ibunya. Ohola dan Oholiba itu orang atau bukan?
Orang tapi di dalam ilustrasi saja. Dalam kenyataannya bukan. Mereka kan tertulis situ. Mereka Samaria dan Yerusalem itu nama tempat. Berarti jadi Samaria dan Yerusalem juga ilusi. Betul? Dia memakai dua orang tadi itu biar mereka paham bagaimana kenajisan yang sudah dibuat oleh Samaria dan Yerusalem ini, begitu maksudnya. Bu, gini aja deh, pertanyaan sederhana Bu. Siapa yang melakukan persundalan di sini Bu? Samaria dan Yerusalem. Ohola dan Oholiba enggak? Loh, kan sama aja. Mereka itu. Itu Ohola dan Oholiba itu melahirkan. Pelakunya ini Bu, dengerin dulu Bu. Pelakunya, Ibu dengerin dulu Bu. Pelakunya itu Ohola dan Oholiba. Dia melakukan persundalan sehingga melahirkan 2 anak. Betul? Betul? Betul nggak? 2 anak. Iya, Samaria itu anaknya Ohola. Hah? Yerusalem anaknya siapa? Ibunya siapa? Nama ibunya? Ada saja. Udah dibaca tadi. Ohola, jelas di ayat 4 ya. Di ayat 4 mengatakan bagian terakhir tuh. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jadi kayak nama lain gitu loh. Tahu nggak sih? Nah, kalian nggak bakal pernah paham maksudnya apa kalau kalian tidak mau menerima apa yang sudah dijelaskan. Kayak gini aja deh. Kalian tidak tahu, diberitahu nggak mau tahu. Yang bersundal siapa Bu? Yang bersundal siapa? Samaria dan Yerusalem. Iya. Bersundal artinya apa Bu? Ya kamu tahu sendiri loh Sundal. Apa artinya? Kamu udah tahu jawabannya. Apa arti bersundal Bu? Kamu udah tahu jawabannya. Kenapa malu menjawab? Bukan malu, emang Sundal ya Sundal apalagi? Oke, artinya kalau bersundal ada laki ada perempuan, betul ya Bu? Yes. Oke. Susu siapa yang dijama-jama Bu? Kan udah dibilang itu kiasan. Loh. Emang Samaria dalam nama tempat itu dia punya susu. Emang nama tempat ada susunya. Terus itu susu itu maksudnya susu dijama-jama, kiasannya apa? Maksudnya apa? Itu menjelaskan kenajisan yang mereka lakukan. Susu dijama-jama itu loh Bu. Itu menjelaskan, iya kan itu perbuatan Sundal kan? Iya, susu siapa yang dijama-jama? Kalau kamu nggak ngerti kiasan begini, saya lagi nanya, susu siapa yang dijama-jama? Samaria dan Yerusalem, kan perbuatan mereka sama aja. Memang Samaria punya susu Bu? Nah itu, kutanya samamu, ada susunya? Ya, kalau nggak ada kiasan bisa terima nggak? Jadi susu tertulis ini ada susu di jama-jama Bu? Kalau Yerusalem dan Samaria nggak ada susunya, nggak ada jakar kudanya, berarti kiasan atau bukan tuh? Berarti Ohola ini kiasan, Ohola? Iya kiasan. Kan aku bilang di dalam kiasan itu memang mereka orang, biar jadi kiasan semua ya. Firman itu bisa mengerti gitu maksudnya. Ya oke, kalau begitu saya ikutin. Artinya jadi kiasan semua ya? Semua yang mana? Ya semua yang ada data di layar ini kiasan semua, nggak asli gitu ya? Nggak nyata. Kiasan itu dimulai dari ayat 2 sampai beberapa ayat. Iya, pertanyaan saya, kalau ini kiasan semua artinya tidak nyata, betul? Iya, tidak nyata. Tidak nyata. Tapi melambangkan kalau tidak nyata, Bu. Tapi mereka kalau tidak nyata, fungsinya apa kalau tidak nyata? Fungsinya agar mereka menyadari bahwa mereka sebejat itu di hadapan Tuhan. Apa yang mau kalau dibaca sampai selesai satu pasal apa yang mau disadari kalau ini tidak Bu, sangat marah. Bu, apa yang mau disadari kalau ini tidak nyata? Loh, itu kan menggambarkan mereka itu kan tidak nyata Bu. Kan tidak nyata buat apa? Kan tidak nyata. Jadi nggak ada gunanya toh. Gimana? Namanya tidak nyata yang nggak ada gunanya Bu, buat apa coba? Yang namanya ilustrasi atau kiasan memang nggak nyata. Ya, itu kan sebagai alat agar orang yang menerima pesan atau firman. Kalau begitu kenapa kiasannya ya kata-katanya vulgar semua? Kenapa? Lu suka-suka Tuhan dong menjelaskan kayak gimana? Lu suka-suka Tuhan.
Tuhan siapa itu suka-suka, Bu? Tapi ya kalau memakai kiasan hal lain, tidak memakai ini kan mereka nggak ngerti itu seberapa najis mereka. Kan yang najis itu kan perbuatan sundal kan. Oke. Yang menjijikkan. Jadi menurut kesimpulannya nih, menurut Ibu ini nggak ada persundalan yang terjadi ya? Secara mereka ya antara ini kan menjelaskan betapa mereka jauh dari Tuhan ya, nggak ada. Jadi kata-kata mereka bersundal di Mesir, susunya di Yama-Yama ini nggak terjadi. Enggak. Ya, terus apa maksudnya ditulis begitu kalau nggak terjadi? Kan udah dijelaskan itu maksud Tuhan menyampaikan hal itu biar mereka menyadari kalau mereka itu udah jauh dari Tuhan. Mereka sembah berhala juga loh di sana. Kan Tuhan benci itu. Tuhan benci dosa loh. Kejadian ini beneran atau tidak? Ini pertanyaan terakhir. Kejadian ini beneran atau tidak terjadi? Memang mereka itu jauh dari Tuhan, melakukan banyak dosa, mungkin juga termasuk hal seperti itu. Tapi ketika Tuhan menyampaikan hal ini, biar mereka lebih jelas. Pertanyaan sederhana, Bu. Bu, Yehezkiel 1 nomor 1 sampai habis itu, menurut Ibu ini kejadian beneran atau tidak terjadi? Tidak terjadi. Ya, berarti tidak terjadi, tidak ada yang namanya Ohola, tidak ada namanya Oholiba, tidak ada Israel dan lain-lain. Ya, artinya ini nol isinya, tidak ada sama sekali artinya, betul? Ada artinya, tapi mereka itu yang kejadian. Tidak terjadi, tapi ada artinya. Gimana ceritanya? Ada dong, kan kiasan. Kamu nggak paham kiasan? Ya kiasan itu tidak ada artinya kan menurut Ibu? Ada artinya kan. Artinya apa? Artinya apa? Artinya berapa kali nih aku harus bilang nih? Ya, coba Anda artikan kiasan susunya di Yama-Yama. Arti kiasannya apa? Nggak bisa sepotong-sepotong kayak gitu, harus semuanya. Iya kan nggak bisa. Apa arti kiasan itu? Dengerin dulu pertanyaannya. Semuanya itu tadi yang sudah apa arti kiasan? Itu kan itu daripada persundalan. Apa arti kiasan persundalan, Bu? Apa arti kiasannya? Coba, apa arti kiasan persundalan? Coba dijelaskan, Bu. Apa arti kiasannya? Persundalan mereka itu kan sundal baik nggak di hadapan Tuhan? Apa arti kiasannya? Kan kiasan semua nih. Aku nanya dulu, persundalan itu baik nggak di hadapan Tuhan? Tidak baik lah. Ya tidak baik. Ya. Artinya, menurut Ibu ini kan menurut Ibu ini kan kiasan. Nah pertanyaannya apa makna kiasannya persundalan? Sesuatu hal yang tidak baik agar mereka mengerti kalau mereka itu sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan begitu. Ya, kesalahannya apa yang dilakukan sehingga dia salah? Mereka menyembah berhala, mereka melakukan. Saya nggak nanya menyembah, saya nanya persundalan. Orang-orang Samaria dan Yerusalem. Apakah mereka bersundal? Bu, apakah mereka bersundal sehingga dikatakan salah? Iya, Bu. Apa? Apakah mereka bersundal sehingga mereka dikatakan salah? Mungkin juga termasuk. Oke, jadi bersundal ini benar terjadi. Persundalan benaran terjadi, tapi berarti bukan kiasan, Kuclu. Kalau benar terjadi, bukan kiasan, kenyataan. Tapi mengenai Oholiba dan Ohola tadi itu memang kiasan biar mereka mengerti. Nah, terus siapa yang bersundal? Yang bersundal siapa, Bu? Samaria dan Yerusalem. Iya, berarti terjadi persundalan itu ya? Mungkin lah, kan termasuk kejahatan juga. Oke, terjadi, baik. Terus susu siapa yang di Yama-Yama? Ya perempuan di sana lah. Berarti terjadi penjamaan susu ya? Ya kalau orang bersundal atau melakukan perzinahan emang nggak jamah. Artinya ini bukan kiasan, kejadian sebenarnya. Selesai sudah. Lanjut kan gitu. Sudah selesai, sudah diakui. Udah diakui kejadian sebenarnya. Ada orang bersundal, susunya di Yama-Yama, ada jakar kuda. Dan hal selesai. itu dibenci oleh Tuhan. Oke? Dah. Clear and clear, kata pendeta ATD. Very very clear. Kan Dito, selesai kan Dito? Very very clear. Apanya yang clear, Andi? Udah dijawab sama ibunya, terjadi beneran katanya. Apanya yang clear? Persundalannya clear. Perlu nggak aku menyampaikan beberapa hal dulu? Ya silakan, Bu. Di sini kan kitab apa ya? Kitab Yehezkiel ya, itu Nabi Yehezkiel ya. Yang kita bahas tadi itu.
Ya udah, ngomong aja Bu, ngomong. Kamu dengerin Ibu ngomong. Ini kan kitab Yeskiel ya. Nah, apa yang ditulis oleh Yeskiel ini adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kayak gitu. Nah, di sini tujuannya ia memberi pesan bahwa Tuhan itu membenci persundalan itu gitu. Memang walaupun terlihat seolah-olah aduh kenapa sih harus dikatakan sampai segitunya, sampai diketik apa ditulis semua di susunya dijamah segala macam kayak gitu kan, walaupun segitunya tapi itu menjelaskan betapa Tuhan membenci itu semua kayak gitu. Di sini Yeskielnya dengar. Kakak, aku mau nanya boleh satu pertanyaan aja. Ya, habis ini aku turun makan. Aku tanya boleh tentang Yeskiel tadi? Oke. Itu kan kakak bilang itu tentang firman Tuhan kepada Yeskiel, betul? Iya betul. Tuhan siapa yang berfirman di situ? Sang siapa Bapa. namanya? Sang Bapa. Tuhanmu siapa? Sang Bapa. Oh, bukan Yesus Tuhanmu. Bapa dan aku adalah satu kata Yesus. Mau gimana bedanya? Nah, Bapa dan aku adalah satu. Itu kiasan atau hakiki? Hakiki. Hakiki. Termasuk Coba ya kiasan juga. teman-teman ya. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya dia bilang itu hakiki. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya dia bilang itu kiasan. Inilah oten yang sesungguhnya. Oh, jangan sesuka hati begitu. Oh iya. Sekarang ku tanya kau, ketika kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu itu hakiki, ku tanya kau, yang mati di kayu salib itu Bapa atau bukan? Bapak yang mati. Nah, dia bilang bukan. Si Bang Butar bilang bapak yang mati. Si kakak ini bilang bukan. Yang mana yang benar nih? Kalian berkelahi dulu kalian berdua ya. Aku makan dulu. Nggak perlu berkelahi. Nggak ada yang perlu berkelahi. Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nes ini Pak Butar-Butar ya. Berarti yang mati di kayu salib itu bapak. Bapak itu sendiri. Nggak ada perwakilan. Dia sendiri yang datang. Oke, berarti yang mati di kayu salib itu bapak. Bapak itu sendiri. Kok paham nggak bahasa Indonesia? Dia sendiri yang mati. Oke, sebentar. Diam dulu. Kakak salib yang mati di kayu salib bapak atau bukan? Yesus. Nah, beda kan? Oke, kalian berkelahi Andi, dulu ya. kau tadi nanya tentang itu. Tentukan jawabannya. Sebentar, Bang Butar. Kau diskusi dulu sama Gak usah salib tentukan ini. itu, biar aja iman dia Tentukan tentang dulu Tritunggal. siapa yang mati itu. Kalau nggak kau diskusi sama aku yuk, Dio. Kau tentukan dulu. Kita buktikan Kau mana kita berkelahi dulu suci, sama. Al-Quran atau Alkitab. Ayo diskusi yuk. Terserah dari kalian bertiga siapa. Nanti kau mencret kau diskusi sama aku mau makan dulu. Kali gaya kau. Aku makan siang dulu. Nanti kalau kau diskusi sama aku mencret kau muntabir kau nanti. Alah. Ya, sekarang kau konsolidasi dulu sama si Kak Salib. Si Kak Salib bilang yang mati di kayu salib itu Yesus. Kau bilang itu Bapa. Nah, kalian diskusi dulu ya. Siapa yang menang nanti ngomong juga. Sebelum kau diskusi sama umat Islam, kelarin dulu urusan Tuhanmu sama Kristen itu loh. Tuhan aja kau masih bentrok kau itu. Kelarin dulu urusanmu intern ke dalam. Makanya oneness itu musuh besarnya adalah Tritung. Kelarin dulu itu urusanmu. Gak ada oneness Andi, gak ada oneness. Jangan kau bodoh-bodoh sama kami, gak ada oneness. Nah yang mati di tiang salib siapa? Tunggal oneness gak ada. Terus ya, menurut kamu Yesus itu siapa? Sekarang kita mau diskusi yang mana? Dengerin dulu, woi. Ya, kita mau diskusi ambil topik aja dah. Menurut kamu Yesus itu siapa? Ya, nggak bisa jawab kan? Yesus itu siapa? Salib ibu aja deh. Nggak mau jawab dia. Ambil topik aja Andi, ambil topik kita. Yesus itu siapa? Ini kelarin dulu baru pakai. Ambil tema. Gua turunin juga loh. Kalau nggak mau nih. Itu kamu nggak mau menjawab. Salib, Yesus itu siapa Salib? Allah anak. Yesus sama Bapak sama atau beda? Anak lagi. Woi Andi, ayo kita diskusi, ambil tema yuk. Ini udah diskusi ini kau mau belok-belokin, ini udah ada tema kok. Diam dulu kau, mau belok-belokan tema. Yesus siapa Salib? Kau ganggu aja kau itu kau. Kau ganggu aja kau itu bikin naik darah aja kau. Orang lagi ngomong baik-baik, kau pindahin topik. Yang lu bisa buktikan kalau Bible itu firman Tuhan. Lukas nomor 1 coba lo baca di situ. Hasil penelitian ada aja kau, matilah kalau kau membahas itu.
Kan itu di atasnya itu masih bagus tuh, masih nyambung dia, silakan. Iya. Sebelum ke topik pembuktian Yesus itu disalib atau tidak, tadi Mbak Salib ini pembawaan untuk menjelaskan suatu dalil itu kalau persepsi secara iman ya mungkin akan seperti itu. Tapi apakah pantas dan layak Bible ini dibacakan ke anak-anak atau adik-adik di bawah 15 tahun? Buktinya di Amerika gara-gara itu semua anak kecil dilarang baca Bible. Bible tidak boleh diterbitkan. Ini kalau pemahaman yang sesuai dengan moralitas ya. Kredibilitas dan moralitas ini yang harusnya dijunjung untuk mencerdaskan anak-anak kan gitu. Tapi kakak tadi itu kalau saya perhatikan mulai dari persundalan, kemudian Oholi dan Oholiba itu bukan manusia, tetapi ujung-ujungnya yang bersundal adalah manusia. Yang diibaratkan seperti aurat keledai juga manusia. Yang diibaratkan juga dikiaskan seperti zakar kuda juga kemaluan manusia. Hal ini kalau tidak disadari, Kak Salib, mungkin karena tidak pernah diajarkan di gereja, tidak pernah dibicarakan di gereja. Makanya tadi saya sempat bertanya, tolong jujur, apakah pembahasan Yehezkiel maupun Amsal yang hubungannya dengan hal-hal pornografi ini, apakah pernah diajarkan? Apakah pernah dibahas? Silakan. Kak Salib. Oke. Kebetulan tadi disuruh jujur ya, dan ini memang jujur. Nggak disuruh pun pasti harus jujur. Memang seharusnya begitu. Jadi selama saya menjadi Kristen, saya belum pernah mendengarkan pendeta membacakan firman ini. Saya belum pernah menemukan mereka membacakan hal ini. Mereka membahas ibadah di mana. Mantap. Iya, saya apresiasi ya. Saya berikan apresiasi kepada kakak karena baru kali ini ada orang berkeyakinan Kristen dan itu tidak membantah sesuai dengan keimanan. Kalau memang tidak pernah dibahas, kira-kira apa penyebabnya tidak pernah dikaji di dalam Bible? Kira-kira apa, Kak? Silakan. Oke, kenapa kok tidak pernah dikaji atau tidak pernah dibahas kayak gitu ya? Karena lebih sering ya pendeta-pendeta itu kalau berkhotbah dia mencari bahan yang memang apa yang dibutuhkan oleh jemaat kayak gitu. Kalau memang dia melihat di jemaat banyak yang melakukan zina mungkin contohnya ya, dia akan mencari ayat yang zina ya lebih banyak dari perjanjian baru memang, karena yang memang sudah bertahta di hati orang Kristen ini memang sudah Yesus kayak gitu. Jadi hampir semuanya itu dikaitkan dengan Yesus kayak gitu. Jadi kayak hampir lupa, bukan tidak boleh atau mereka takut, bukan. Mungkin mereka lupa untuk menyampaikan hal ini karena ayat yang kita bahas tadi itu dia lebih membahas bagaimana kedegilan hati Samaria dan Yerusalem pada saat itu. Lagian di sana juga itu membahas tentang nubuatan begitu. Oke, baik. Mungkin nanti ya seluruh teman-teman Kristen yang di bawah dan juga kakak Salib ini bertanya kepada pendeta. Tolong dong, saya request saya tambahin perpuluhan 10 kali lipat untuk bahas ini, gitu ya Kak ya. Ya supaya tahu apa yang bisa dijelaskan oleh Bapak Pendeta daripada berasumsi gitu kan. Ya ini sekedar advice. Dilakukan atau tidak, mungkin perlu dicoba. Kenapa? Apakah memang Pak Pendeta sendiri tidak tahu? Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya dibahas, karena kalau dalam asumsi-asumsi jemaat kan... Apa alasannya kenapa harus dibahas? Oke, yang pertama secara rasional, moralitas dan kredibilitas. Bahwa apakah kitab suci memang layak dinamakan suci kalau memang terdapat kata-kata vulgar atau kita sebut porno, itu bisa dikatakan kitab suci. Kalau pemahaman itu yang harus digali gitu loh. Jadi kita sebagai manusia yang beragama, landasan dasar beragama adalah kitab suci.
Sementara di kitab suci ada yang harus dibatasi untuk dibaca oleh anak kecil. Karena impact-nya adalah anak kecil itu serba ingin tahu. Kalau dia membaca, kemudian ada bahasa-bahasa seperti itu, bagaimana moral anak-anak itu? Begitu ya? Gimana Kak? Tapi nyatanya anak kecil biasanya tidak membaca Alkitab. Tetapi kalaupun mereka membaca firman Tuhan, itu apa yang disampaikan oleh yang mengajar dia. Dia tidak mungkin bacanya sendiri, harus ada yang ajar. Kalaupun disuruh baca, paling dia cuma baca Artinya Yeskel layak nggak dibaca anak kecil itu aja kan itu? Iya. Poinnya adalah layak tidak? Karena Yeskel ini bukan bacaan yang diperuntukkan untuk anak-anak, jadi mereka tidak mungkin membacanya. Bukan berarti mereka tidak boleh loh ya. Tapi memang bukan dikhususkan ya. Kenapa terlalu takut? Mereka aja nggak ngerti itu di sana. Iya. Pertanyaannya yang menjadi logika dasar Paling juga anak-anak tidak tahu mengenai pengajaran ada moralitas Yeskel atau tidak. Kak Salib. Pantas tidak Bible kalau diserahkan kepada anak kecil untuk dibaca? Biasanya sih anak kecil nggak disuruh baca Alkitab kayak gitu. Enggak. Pertanyaan saya, pantas tidak Bible diberikan kepada anak kecil untuk dibaca? Pantas, tapi kan tidak mungkin dia baca semuanya kan. Ya, kalau misalnya tidak mungkin Kita aja ini orang kan dewasa nggak klaim. habis tuh dibaca begitu baca langsung habis. Loh, nobody Namanya knows. juga anak kecil, namanya juga anak-anak. Ke Yeskel Kalau aja. mau Begini lah baca, pertanyaannya izin. apalagi baca sebanyak itu. Izin. Layak nggak anak kecil membaca Yeskel tadi? Layak atau tidak? Itu. Sebaiknya Ya, dihindarkan dikerucutkan. karena takut ada kesalahpahaman. Kan mereka belum Tidak layak kan itu. Lanjut. Oh, tidak boleh. Jadi makna secara universal ini tidak berlaku ya untuk Bible ya. Karena dibatasi, ada yang dibatasi. melihat apa dari pikiran kita ya kan, kita juga bisa mikir ya. Kalau anak-anak baca ini kayak gimana ya, kayak gitu. Seperti yang kalian pikirkan lah. Mungkin Iya, kalian juga makanya pikir ini tidak boleh poin kayak gitu kan. Oke, Nah, poin dan kita juga endingnya. harusnya membatasi memang. Oke, Kak Salim. Jadi poinnya untuk kita mendapatkan true garis besarnya, Bible karena ada yang dilarang untuk anak kecil, maka dia sifatnya bukan universal, boleh? Tidak ada aturan seperti itu sih. Kalau tidak ada aturan seperti itu, bolehkah anak kecil membaca Yeskel? Nah, ini kan pertanyaannya kepada saya, dari tadi yang saya suruh jawab itu jawaban dari saya. Ya makanya kan kita putar untuk kembali ke jawaban Anda yang pertama. Ternyata di Iya. jawaban Anda yang kedua tadi itu ambigu. Tidak menempatkan suatu yang disebut dengan konsisten. Tapi Anda menjawab kemudian memutarkan kembali. Ini ya nggak apa-apa. Ini kan bukan pikiran diskusi ya. bisa Minimal berubah. teman-teman Pikiran 1.400 bisa berubah, orang. Kan ini jawaban dari pikiran saya sendiri, bukan. Ya berarti Anda selalu ngomong dong. Makanya itu saya tadi bilang ini- kenapa ini di gereja dalam konteks harusnya ini saja, pendeta Pak. di dalam gereja itu mengajarkan semua dari sisi yang disebut dengan kitab suci. Kalau cuma comot-comot ngambil yang penting-penting saja, ya itu saya rasa bukan kitab suci atau sebagai pengajar yang baik, melainkan guru-guru palsu. Begini atau pertanyaannya penyesat. kan Dito. Menurut Ibu, kenapa anak kecil tidak layak membaca Yeskel? Apa alasannya? Kan kita sendiri pun boleh mikir lah ya. Kalau lihat, apalagi kita sudah baca tadi keadaan ayat-ayatnya seperti apa. Nah, tidak perlu diajar, tidak perlu disuruh, tidak perlu dibuat aturan itu. Kita boleh mikir, oh ini kayaknya nggak boleh deh anak-anak baca. Kenapa? Takut disalahpahami, kayak gitu. Kan itu hal-hal yang dewasa semua. Apa resikonya? Kira-kira apa yang terjadi? Dan apa reaksi anak kecil ini kalau membaca Yeskel? Ya nggak tahu. Kan tadi Ibu Ya kan, jawab, maksudnya kan ada berisiko buat moralnya ke depan, Bu. Kedua, berisiko bisa jadi dia akan tidak mau menjadi orang Kristen. Banyak loh itu, Bu. Pas di data itu dia berhenti, loh kok ada begini? Mikir dia, Bu. Tapi saya Makanya- rasa sebelum dia mendapatkan ayat itu, pasti dia sudah mendapatkan ayat-ayat yang sebelumnya, yang membuat dia menguatkan. Itu dan intinya dia kan itu ya. kayak gitu. Resiko anak kecil membaca Nggak itu. mungkin anak kecil langsung Aduh, cari USG. kan itu resiko anak kecil membaca itu bisa merusak moral dan bisa terguncang dan berhenti menjadi Kristen. Itu bahaya itu. Betul. Aku bisa menjawab, Bang. Apa yang kau mau jawab? Jadi begini, Bang.
Tadi tentang kitab Yeskiel bisa nggak dibaca anak-anak dengan bahasa yang vulgar? Menurut saya bisa. Kenapa? Karena di dalam Yeskiel 23 ini, di situ memang ada perzinaan, dan di sana juga ada hukuman sebab akibat dari perbuatan. Makanya dikatakan aku akan menghakimi kamu. Nah, itu kan ada sebab akibat. Jadi kalau anak-anak membaca itu juga sebagai edukasi bahwasanya sundal itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan mengakibatkan hukuman. Makanya kalau abang baca Yeskiel 23 ada sebab hukumannya juga. Coba kalau kembali tadi seperti seperti konsep tadi pemahaman orang abang tentang Yeskiel pernah nggak anak abang membaca Yeskiel 23 itu nomor 1 sampai ke bawah digedein suaranya? Pernah nggak abang? Ini jujur bang, anak abang pernah baca nggak? Jadi gini ya bang, aku belum punya anak. Oke, nggak punya anak. Kedua, layak nggak anak kecil membaca mengeluarkan kata-kata tidak pantas? Layak menurut anda? Ini sekarang membaca bukan mengeluarkan. Membaca dalam arti dia membaca Yeskiel 23, dia memahami, dia mendapatkan makna yang tidak hanya sekedar sundal itu di mana perbuatan orang Israel di hadapan Tuhan. Di mana pendidikan sejak dini anak kecil kalau dibiarkan membaca yang vulgar seperti itu? Di mana kasih sayang anda terhadap anak kecil? Sedangkan di sekolah aja udah ada edukasi seks. Bagaimana sih? Jadi boleh membaca anak kecil itu jakarnya seperti itu kan kitab suci. Dan pertama gini ya, pertama tadi aku kembali ke pembahasan orang abang. Sebenarnya kitab Yeskiel 23 ini ditulis dengan gaya alegoris. Ini adalah gaya bahasa dalam teologi. Saya nggak nanya alegorisnya, saya nanya tertulisnya. Dengan simbol cerita kiasan. Saya jadi nanya di situ tertulisnya. kiasannya ada dua orang. Dua orang ini. Pertanyaannya, apa nilai positifnya anak kecil membaca kata-kata yang tidak pantas itu? Apa nilai positifnya? Jauh dari situ aku menjelaskan Yeskiel 23 dulu bang. Ini makanya jawab ini, apa nilai positifnya anak kecil membaca Yeskiel yang penuh dengan kata-kata tidak pantas itu? Apa nilai positifnya? Bahwa persundalan itu mengakibatkan hukuman, makanya tadi ada hukuman di situ loh dia 23. Oh, itu bukan pikiran anak kecil, itu pikiran lain ditanya, lain dijawab. Yeskiel 23 35 ada hukuman. Itu bukan pikiran anak kecil, itu pikiran kau itu. Ngadi-ngadi. Ini Alkitab berkata, bukan aku menafsir, ada hukumannya. Bagaimana sih? Memang anak kecil udah bisa menafsir. Itu ada ayatnya loh, Yeskiel 23 Nah, saya tanya dulu, anak kecil itu, anak-anak TK, anak-anak SD 1 2 3 itu udah bisa menafsir Bible gitu? Enggak pun ditafsirkan, itu udah ada yang tertulis loh ayat selanjutnya. Nah, kalau tidak menafsir, anak kecil nih membaca bersundal di Mesir, susunya di jama-jama, pantas enggak anak kecil berkata begitu? Dia kan enggak berkata, dia membaca, dan ayat selanjutnya membaca kan itu dia berkata, kucuk. Membaca itu dia berkata. Orang abang enggak ngerti, gak usah ngomong. Ya gak ngerti kau. Abang gak tahu siapa aku ini udah membahas teologi 5 tahun ya. Aku sekolah teologi ya. Kau cuman paham kita secara copot-copot, makanya aku ajari. Aku bukan kurang kerjaan juga masuk ke sini. Kau sendiri gak nyambung kok ditanya. Ini dia ngajak lompat tema ini Bang Handi. Dia sok-sok tahu, sok pintar. Siapa ngajak lompat tema? Tadi aku mengikuti apa yang kalian bahas. Dengan kau mengatakan aku ajari kau ngajak kita untuk lompat tema. Tentang konteks Yeskiel 23 ini aku akan ajari kalian bagaimana memahaminya sehingga saya kalian mengerti. Minta kau menjelaskan ini mengenai anak kecil yang membaca ini gitu loh. Menurut kamu anak kecil ini membaca, suaranya dibesarkan sesama anak kecil nih. Dia ambil Bible sesama anak kecil umur-umur anda 6 tahun, 5, 4, ada 10 tahun lah ke bawah begitu ya. Rame-rame mereka membaca tanpa bimbingan orang tua. Menurut Anda, apakah anak kecil ini bisa menafsirkan? Silakan. Umur 4 tahun udah ada yang baca? Ada nggak anak usia 4 tahun udah tahu baca? 10 tahun ke bawah kuclu. Allah gaya dari 4 tahun katanya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tak gitu konsisten. Ya? Jadi dengarkanlah supaya mengerti ya. Bang Kepo, apa jaminannya anak-anak umur 10, 11, 12 tahun itu bisa Anda menjamin dia ketika baca kitab Yeskiel dan sebagainya itu dia tidak masukkan tangannya ke dalam celananya? Anda bisa menjamin?
Dengar ya Bang, Yeskiel Jawab apa? Tinggal jawab aja, muter-muter retorika kau. Kuludahin juga kau nanti. Cobalah diskusi itu ikuti apa yang ditanya. Jangan kau putar-putar sini, putar sana. Pertanyaan Kau kalian kan penyesat pertanyaan kau di menjebak sini. ya. Kau Sebenarnya nggak niat mau diskusi, kalian udah kau tahu cuma itu. mau melintir-melintir aja. Silakan kau jawab. Apakah Ulangi anak Cok kecil waktu pertanyaannya. membaca? Ulang Kang Dito ya. Apakah Iya. anak umur 11, 12, 13 tahun ketika membaca Amsal, Yeskiel, Kejadian yang berbau pornografi dan porno aksi, Anda bisa jamin dia tidak masukkan tangannya ke dalam celananya? Bisa jamin Anda? Bisa. Ini cuma ngomong bisa, gitu aja bisa. Karena ini kan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kan ada ceritanya. Contohnya kalau aku makan ini ada dampaknya begini, kan ada di dalam itu dibuat. Yang ketawa di 35 ada hukuman Tuhan kepada bangsa itu. Yang ketawa diblokir ya, yang ketawa di bawah diblokir ya. Sok tahu kali ini. Ini Tahu orang. kali kita berbahas, Alkitab mengatakan. Bang Hos, Ya, Bang Gito izin. jadi kalian Ya, cuma silakan. kaum awam yang copot-copot Sebentar, ayat kita Bang, tanpa mengerti ya. Iya, si paling mengerti ya, Bang Kepo. Jadi sebenarnya kisah di Yehezkiel ini, kakak beradik Ohol dan Oholiba ini, apa sebenarnya hikmahnya? Apa larangan yang atau apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Satu perikop nih. Aku ada suara nggak sih? Ada. Bang Kepo, tentang ajaran bersundal kah atau gimana Bang ini di Bible nih Bang? Begini ya Bang, Ya, silakan. tadi ada dua orang kan, Oliba sama Odia. Ya, jangan diulang lagi Bang. Maksud saya apa hikmahnya dari satu perikop ini, dari ayat 1 sampai ayat 31 sampai ayat berapa ini? 49. Apa hikmahnya disebutkan bersundal itu? Apa hikmahnya? Oke, ini menggambarkan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Oke. Makanya bersundal itu boleh. Berarti bersundal itu boleh. Apa? Berarti bersundal itu boleh. Dengar Bang, mereka kan begini. Jadi manusia dengan Tuhan itu ibarat digambarkan bagaikan suami istri. Istrinya adalah manusia dan suaminya adalah Tuhan. Makanya kitab Kidung Agung itu yang menggambarkan kaitannya bagaimana dengan hubungan manusia bersundal dengan Tuhan begitu Tuhan intim. bersihnya sama perempuan sama manusia. Jadi bayangkan ya, manusia dengan Tuhan itu bagaikan suami istri, tapi manusia ini menyembah kepada berhala. Kan itu udah semua persundalan rohani. Itu menggambarkan Bersundalnya itu. mereka, sebentar. Abang bilang tadi bersundalnya mereka itu apa korelasinya disebutkan di ayat ini? Berarti bersundal itu ajaran yang dibolehkan. Itu persundalan yang menggambarkan bagaimana orang Israel yang menyembah berhala. Pertanyaan saya, bersundal itu dibolehkan nggak dalam ayat ini? Tidak dibolehkan. Oke, berarti saya mau konfirmasi. Berarti bersundal itu tidak dibolehkan, betul? Memang. Tidak, makanya itulah digambarkan hubungan manusia yang memberontak dengan Berarti Tuhan. kalau orang berarti ini gambaran bersundal itu adalah gambaran perbuatan dosa yang dibenci Tuhan, betul? Betul. Betul ya Kak Salib? Iya betul. Oke. Berarti orang yang bersundal dan berbuat dosa dan membuat Tuhan itu marah atau murka, dia tidak layak untuk masuk ke dalam surga, betul? Betul. Oke, betul. Sekarang Abang jelaskan kepada saya, kenapa Yesus mengatakan pesundal-pesundal itu lebih dahulu masuk surga? Kalau mereka bertobat. Jangan Bang, jangan, kita nggak ngomong tobat. Silakan Bang Kepo. Dosanya. Makanya ketika itu kan peristiwa Kecil suaramu Bang. dan ada Suaramu kecil Bang. apa kata Tuhan Yesus? Imanmu telah menyelamatkanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Surga kan? Betul? Oke. Tadi di Yehezkiel kau bilang bahwa orang yang berbuat sundal itu adalah perbuatan yang dimurkai, yang dilarang, dibenci oleh Tuhan, betul? Dan tidak bisa masuk surga. Kenapa sekarang Yesus mengatakan yang masuk surga lebih dahulu itu adalah perempuan sundal? Karena mereka udah beriman loh, udah berubah, bertobat, mengaku salah. Datanya mengaku tobat di situ. Datanya di mana? Mana kan mengaku tobat? Nggak ada mengaku tobat sih, ngaco kau. Coba baca ayat selanjutnya. Itu kan Matiusnya itu 21:31. 21:31. Oke, bentar ya aku buka Alkitab. Ya.
Jangan lama-lama bro, terungkap kita. Kagak ada di situ ngaku tobat, nggak ada. 32-nya apa dia bilang? Bacalah. Enggak, aku gara-gara pakai handphone nggak bisa buka Alkitab. Jadi kalau dibuka keluar jadi apanya? Ayat 32-nya apa? Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Apa? Tobatnya mana? Percaya. Ya itu karena dia percaya dia selamat. Dah kan terjawab kan? Dah. Nah, itulah jadinya. Dia percaya menerima Yesus sehingga bertobat. Nah, Percaya itu kepada artinya kan? Yohanes. Oke, satu. Dah, nggak usah pada diperdebatkan, udah dijawab ayat 32. Sebentar. Jadi kalau sekedar percaya, yang saya tanyakan perempuan sundal ini tadi kau bilang bersundal itu perbuatan yang dimurkai, yang dilarang Tuhan. Tapi pula ketika dia masuk surga? percaya, dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Mana kata tobat di sini gak ada? Dia percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang maha pengasih. Dia menerima segala orang yang Gini pertanyaannya nih. Berubah. Sesuai dengan data, Kepo, ada nggak perempuan sundal di surga? Sesuai data. Intinya ayat itu sudah menjawab bahwasanya Kristus. Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Blunder kau. Sesuai dengan data tertulis, ada nggak perempuan sundal di surga? Ada dan tidak Data ada. menjawab. Kalau soal surga belum ada yang tahu tentang surga, karena apa? Kami belum Nah, ini sampai ke Yesus sudah sana. nerangin kok. Kami belum sampai ke sana. Yesus sudah nerangin. Mendahului Intinya dia percaya dia berhak masuk surga. Beok. Nggak nyambung deh. Kalau buat statement pahami dulu, mengerti. Kau Itu udah asal dijawab. berbicara Oke? saja Tadi kau kau bilang. cuman beretorika, kau cuman omong kosong ku dengarnya. Ngomong kosong itu ayat Alkitab belum menjawab. Kepo. Tadi kau bilang ini di Yehezkiel tadi aku konfirmasi, kau mengatakan bahwa bersundal itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Berarti kalau bersundal itu dibenci oleh Tuhan, berarti dia nggak masuk surga kan? Kau bilang iya. Begitu kubukakan kau di sini, kubukakan kau Matius 21, kau bilang itu kalau sudah bertobat, sedangkan nggak ada kata tobat. Dengar ya Bang, Yohanes itu menunjukkan jalan yang benar. Jadi ketika dia kembali ke jalan yang benar, Tuhan mengampuni dia. Ini ucapan Yesus, bukan Yohanes. Yesus Dengarlah, mengatakan, dia menunjukkan jalan kebenaran dan orang itu mengikutinya. Dia berhak Yesus menerima keselamatan. Sebentar, kau ikut kata Yesus atau kata Yohanes? Emang itu kata Yesus, tapi kan kata Yesus, sebentar dengarkan. Kata Yesus, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sedangkan di Yehezkiel tadi, yang kau bilang tadi, bahwa bersundal itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Tuhanmu ada berapa sebenarnya? Jadi kan gini Bang, sebelum Yesus datang, Yohanes telah terlebih dahulu mempersiapkan kedatangan Yesus. Bro. Aku nak tanya Yohanes, yang aku titik beratkan ini adalah perbuatan bersundal. Kau bilang, kau sepakat sama aku tadi di Yehezkiel 23 ini bahwa bersundal itu adalah perbuatan yang dimurkai, perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Kau sudah iakan itu. Oke, aku bisa jawab Bang. Mengatakan orang yang dengar, kau mengiyakan, kau mengkonfirmasi bahwa orang yang bersundal itu yang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan itu tidak akan masuk surga. Kau sudah sepakat itu tadi. Apalagi sekarang kau blunder ternyata. Dengar ya Bang. Baca ayat ini. Dengar ya Bang. Dengar ya Yesus Bang. mengatakan perempuan sundal itu akan mendahului kamu dalam surga. Artinya. Dengar ya Bang. Dengar ya Bang.
Waduh, 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 sorry, signal. Sorry. Naik kembali Kang Dito. Alhamdulillah tidak rungkat Komal. Enggak rungkat teman-teman. Alhamdulillah tidak rungkat. Ini enggak rungkat. Cuman signal tadi hilang jadi pada terpental. Enggak. Aku keluar aplikasi baru masuk lagi. Enggak ini. Baru masuk lagi. Enggak ini. Cek 1 2 dicoba. Kedengaran suara saya? Cek 1 2 dicoba. Oke. Tes aman kan? Tadi signal hilang. Signal, sorry. Sorry teman-teman, sorry kawan-kawan, bukan kesengajaan. Ayo Wileng naik Wileng. Ayo udah kita kebuka nih Wileng. Jadi kalau berbicara tentang nas atau kitab suci, ngeri ya. Pornografi loh, masih disangkal juga. Itu kata mereka begini, ada banyak yang mengatakan itu perjanjian lama, itu sangkalan yang paling sering dilakukan. Mereka sering berbicara itu perjanjian lama kita nggak pakai. Nah itu tuh yang sering dibuat buat masih mau kerja ini sorry. Ya udah diam dulu lah kalau kayak gitu. Banyak kali coklatnya. Signal Kang Dito, signal saya tadi hilang. Aduh. Untung tidak tertutup otomatis. Biasanya kita langsung mati, tapi tadi enggak, alhamdulillah. Lanjut. Kamu pakai Indosat ya? Telkomsel. Lanjut. Lagi mau kerja host Bang Fandi, Bang Tito. Lanjut lah. Kalau udah selesai kerja, udah cair, jangan lupa lah kirim-kirim gitu buat gambar yang bagus. Siap, singa kayak gitu. Paman. Gampang diatur. Siap. Tapi kalau dibilang nggak rungkat, ini lagi nggak stabil. Kok jadi 0 lagi, Fandi? Apanya yang 0? Itu biru-birunya yang di atas pojok kanan. Biru-biru pojok kanan, yang mana tuh maksudnya? Iya, itu 0 itu. Kan tadi kan udah banyak tuh. Yang mana itu? Nggak paham saya. Yang mana itunya kan? Nilainya, karena aku tadi dapat nilai banyak tuh. Oh, 400 lebih. Ini masih ada, masih kelihatan di sini. Oh, di tempatku 0. Oh, signal Kang Dito itu. Oh, sinyal saya nih. Gara-gara persendal Mesir itu. Lanjut Bang Fandi, lanjut membahas pesundal itu. Seru. Iya, minimal betul. Minimal begini loh. Ada tantangan di dalam Al-Quran. Kalau kalian masih meragukan Al-Quran, Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ayat yang kedua sudah menantang bahwa mengajak dengan kalimatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan kemudian di ayat berapa? 30-an, 23 ya. Ini tentang bagaimana orang yang tidak percaya atau ragu-ragu dengan Al-Quran ditantang oleh Allah. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad,
maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian di ayat 24-nya, fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fa'tu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan disediakan bagi orang-orang kafir. Itulah. Jadi silakan. Ini kalau kemudian kita membaca Yeskel, membaca Amsal, apakah itu dari Tuhan? Kemudian dikatakan lagi, tetapi kalian bukan hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan. Semua yang ada di Bible kalian, ya, kalau yang dipegang oleh orang Kristen, sejarahnya adalah kenapa orang Kristen punya perjanjian lama. Jelas, ada historinya. Fakta histori itu mengatakan yang dipegang oleh orang Kristen adalah terjemahan Septuaginta yang dipaksakan untuk dimiliki oleh Alexandria. Poinnya di sana. Apakah orang-orang Yahudi yang ada di Israel itu tahu mereka punya? Sebenarnya mereka tahu, dan sengaja mereka menertawakan. Biarlah mereka lebih sesat lagi. Dia memang tertawa. Orang Yahudi itu, rehat aja dulu. Oh, mau rehat. Oke, jadi kita mungkin nanti akan kembali lagi setelah Ba'da Asyar, atau mungkin nanti malam. Kita ikutin aja hostnya, karena kelihatan sinyalnya lagi nggak stabil, teman-teman. Ya, silakan host. Mau ditutup? Bang Dito tutuplah, karena bahaya sinyal ini, nanti putus lagi. Oke, teman-teman Iwan Villa, banyak hal yang sudah kita diskusikan tadi, mulai dari host kita yang luar biasa memporak-porandakan oten-oten ya, dengan menampilkan Tadi itu ayat-ayat. Edis ya yang saya ajak PK itu, Edis kan? Bukan, dia ini fan edisnya. Oh ya, lanjut. Cover. Saya tadi juga sempat ke sana, ternyata di mute juga. Si Fandi di sana tidak bisa didengarkan suaranya, di mute sama dia. Baik, itu aja ya teman-teman Iwan Villa. Semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita juga. Rezeki yang barokah buat tadi yang sudah memberikan, insya Allah dikali lipatkan ganda oleh Allah SWT. Sekian dari saya izinkan tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas permukaan air, Bapaknya di mana? Roh Kudusnya di mana? Loh, kan dikatakan di sini Kak, bahwa Bapak itu punya rohnya yang disuruh melihat bahwa ciptaannya sudah baik. Oh, pada saat itu ya tubuhnya Bapak, ya roh keluar dari tubuhnya Bapak, gitu. Betul. Berarti Bapak pada saat itu bangkai. Pernah jadi bangkai. Makanya Bang Paru. Ini. Kalau namanya Maha Kuasa, Bang. Lai Paru. Jadi bangkai. Namanya Maha Kuasa, Bang. Lai Paru. Nah, dengar dulu Lai Paru. Namanya Maha Kuasa oleh Baru bisa sih, segala-galanya bisa. Itu enggak Maha Kuasa, enggak aja kau. Gini Dinda, kalau kau memahami konsep Maha Kuasa dengan Dinda, yang Maha Kuasa itu ketika dia menyatakan kehendaknya, dia tidak butuh apa-apa dan dia tidak butuh siapapun. Bahkan dia ini memang betul kata dia tidak butuh siapapun. Tahu nggak ada isinya kau. Dari tadi nggak ada isinya kau. Ketika sang sumber kau katakan harus mengeluarkan roh dari dirinya untuk menciptakan manusia, berarti dia membutuhkan sesuatu, perlu berbuat sesuatu. Apa yang diperbuat itu mengeluarkan roh dari dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Gimana kau bikin otakmu
Belum lagi ketika ditanya datanya samamu, makanya aku bilang kalian Kristen jangan tersinggung. Kalian masuk tetap Kristen karena kalian menipu. Ngari. Loh. Aku tanya sama di mana datanya? Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya, di mana datanya? Oke. Kejadian 6 ayat 3. Lihat di situ. Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya ya. Dina, Betul. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Kita Betul. baca. Nah. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Selamat datang di Karena kebenaran. manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Data apa kok kasih ini? Selamat datang di kebenaran. Data apa kok kasih ini? Yang ku katakan, di mana datanya? Bapak mengatakan rohnya dikeluarkannya dari tubuhnya. Kan Bukan itu manusia. Faruk. Aduh, di mana sih pikiranmu? Aduh, makanya deh Faruk. Kalau membaca itu harus tahu artinya. Ya, Faruk. Nah ini. Kalau sang sumber berfirman rohku berarti kepemilikan dia, bukan Yang itu manusia. katakan gini Dinda, kau jangan lebar. Ketika kau sampaikan tadi kejadian 1 nomor 2, di situ roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Kan ku tanya, bapaknya Oke. di mana? Hah? Sang sumber Bapaknya itu? di mana? Oke, itu pertanyaan bagus Bang Leparuk. Tadi itu yang kutanyakan sama itu kamu. apa? Berada kira-kira. Ketika Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, rohnya melayang-layang di atas permukaan air, bapaknya Oke. di mana? Di kerajaannya. Di kerajaannya. Betul. Oke, berarti rohnya meninggalkan tubuhnya. Betul. Nah, berarti pada saat itu bapak dalam posisi bangkai. Nah, ketika iya makanya nggak nyambung otak membahas itu. Ketika Ya. roh meninggalkan jasad, bukankah jasad itu disebut bangkai? Kalau dikatakan Tuhan Bang Faruk, tidak ada yang mustahil bagi dia. Oke, jika memang itu kehendak Tuhan, di mana tertulis rohnya Bapa, rohnya Yetopape pergi meninggalkan Yetopape atau lepas keluar dari Yetopape, di mana datanya? Oke, Kejadian 6 ayat 3. Gak nyambung itu. Ngarang. Makanya, dengar ini. Kalau dikatakan Tuhan berfirman, kalau namanya berfirman dalam Faruk, dia yang ngomong kepemilikannya sendiri. Bukan jadi manusia yang berfirman, bukan. Dia yang berfirman. Dengar dulu, kita kaji ya. Kitab Kejadian ini adalah kitab ya yang disampaikan kepada Musa, kepada Bani Israel, betul? Betul. Oke, Bani Israel mendengarkan ini dari lisannya Musa, betul? Bukan dari sama, aduh ini Tuhan Dan yang bersama-sama membacakan dengan Musa. Yang membacakan Taurat ini siapa? Tuh 40 hari Tuhan bersama-sama dengan Musa di Iya, Gunung setelah itu Sinai. kan Musa menyampaikan kan kepada umatnya kan. Bukan hanya menyampaikan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Setelah turun kita bahas ke Gunung Sinai, disampaikanlah Taurat ini. Makanya kau nggak pernah baca Bible kau. Nah ini ya, Bilangan 4 namanya nomor 5 kitab 44 Musa datanya. Leparuk, biar paham Bilangan kau ya. 4 nomor 44 datanya Ilsadai. Makanya kau. Dengarlah dulu. orang ngomong Namanya Ilsadai. 5 kitab Musa Leparuk dituliskan Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai. Tuhan yang Maka menuliskan. ada 40 hari 40 malam. Tuhan yang menuliskan. Tuhan yang menuliskan. Loh, Tuhan bersama-sama dengan Musa di situ. Yang saya tanyakan, ketika kitab itu, firman itu, wahyu itu sudah dalam bentuk kitab, kan Musa menyampaikan kepada Bani Israel kan? Nah gini. Nih, kalau bicara tentang kitab Leparuk, kitab itu yang dikanonkan. Diam dulu kau. Inilah bukti bobroknya kitab kau. Coba kau jelaskan bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Musa ini, coba. Berfirman kata Musa.
ini ya. Sayang Tuhan. Makanya dikeluarin kayak gini kita Loh. coba. Loh. Berfirmanlah Tuhan katanya coba. Gak kayak gini kita. Makanya aku bilang kalian itu adalah pencuri. Udah nyuri longor. Dengarlah baru, makanya di sana disampaikan ya, Tuhan, Baru. disampaikan Tuhan yang dengar Musa dulu, kepada aduh, Musa. kapan Dengar kamu? dulu. Disampaikan kepada Musa, udah. Berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan sama Musa. Yang enggak ada kau. Ya, grammar bahasanya aja berantakan ini berantakan ini. Ini enggak firman Tuhan. Nggak kayak gini gitu loh. Dengar dulu, satu hal kita adalah ngomong firman dulu. Tuhan, jika ini adalah firman Tuhan, nggak perlu dituliskan berfirmanlah Tuhan, nggak perlu. Jika antara Tuhannya Musa dengan Musa, maka kalimatnya itu seperti Quran. Wahai Musa, rohku tidak akan selama-lamanya begitu. Wahai Musa. Musa yang mana lagi? Lebar bahasa Ibrani-nya. Wahai Lebaru. Wahai Lebaru. Rasul. Musa yang mana lagi? Berfirmanlah Tuhan. Ini tipu-tipu dari sini aja udah tipu-tipu. Baru. Musa yang mana lagi kau masuk? Gini, coba kau jelaskan bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan firman ini hingga tertulis dalam Kejadian 6 nomor 6 ini. Kan sudah aku bilang lewat tadi. Gimana caranya? 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. 40 hari 40 malam Nabi Musa. Yang sadai. Yang sadai dengar yang sadai. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa? Silakan. Silakan. Pertanyaan yang bagus. Nah, bawa sana baru. Sudah aku bilang 40 hari 40 malam Tuhan bersama dengan Musa. Oh dengar lu aku ngomong bersama. Jangan sampai kutelepon nanti mamamu ya. Yang kutanyakan, jika memang ini adalah firman Tuhan, di mana ada datanya? Coba kau jelaskan dulu samaku, bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Loh, kalau kan sudah Tuhan bilang, dengar dulu, makanya ini teman-teman pakai akal ini ya. Kalaulah yang Tuhannya Musa berkata seperti ini kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhannya Musa kayak gitu. Berarti ada Tuhan, ya Tuhannya Musa juga bertuhan. Tuhannya Musa juga bertuhan, kan gitu. Kalau memang ini adalah perkataan Tuhan, dengarlah dulu, jangan begini. Berfirmanlah Tuhan, kata Imam Musa. Berarti Tuhannya Musa punya Tuhan. Rohku katanya tidak akan selama-lamanya. Nah, yang ngomong ini berarti Tuhan, adiknya Tuhannya Musa. Tuhan kedua yang ngomong ini gitu loh. Dengarlah dulu. Ya udah sekarang saya tanya kamu Dinda. Coba kau jelaskan kepadaku bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Bagaimana cara dia menyampaikan gitu loh. Silakan. Kan sudah aku bilang baru 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama Musa. Kita tahu loh El Sadai 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Cuman cara dia menyampaikan wahyu ini, menyampaikan ini kalimat ini, gimana caranya Tuhannya Musa menyampaikannya? Musa sudah disampaikan Tuhan sama Musa, lalu Musa menulis. Iya, gimana caranya? Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa bersama-sama 40 hari 40 malam. El Sadai gini, El Sadai pelan-pelan El Sadai. Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan Musa kepada Musa. Loh, alamak kan ini datang Tuhan. Mana dulu ini? Kan dikatakan di sini, rohku dikatakan ini. Dengar dulu. Datang Tuhan, rohku tidak akan selama-lama tenggelam dan yang berkata berfirmanlah Tuhan ini siapa ini? Yang berkata berfirmanlah Tuhan ini siapa? Yang berkata kalau berfirman katanya baru itu bersuara Tuhan. Ini siapa? Yang berkata berfirmanlah Tuhan. Yang berkata ini siapa? Ada yang dengar berfirman kata artinya bersuaralah Tuhan. Iya, bersuaralah Tuhan kan gitu. Yang mengatakan bersuaralah Tuhan, yang mengatakan ini siapa?
Loh, kan ditulis Musa, kan gitu. Iya, Musa mendapatkan kalimat berkatalah Tuhan. Mendapatkan kalimat dari siapa? Dari Tuhan, kan yang ini berfirmanlah Tuhan. Kan berfirman Tuhan. El Shaddai, dengar. Berarti Tuhannya Musa berkata begini ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, gitu. Alamak. Makanya Itu dia kalau katakannya. membaca Bang Faruk harus tahu artinya. Gitu dia Ya, katakannya. Le Faruk ya. Berarti Tuhan yang menyampaikan dengar firman lewat. Tuhan gitu. Artinya sudah bersuara Tuhan itu, lalu sudah datang Musa menulis. Berfirmanlah Iya. Tuhan. Oke, Ya. bersuara Tuhan itu kan, bersuara Ya. Tuhan itu kepada Musa kan. Ya. Oke, apa yang dikatakan Tuhannya Musa kepada Musa? Silakan. Rohku tidak akan berarti selama-lamanya ini perkataan tinggal Tuhan. dalam manusia. Itu kata Tuhan. Kalimat yang ini bukan perkataan Tuhan. Loh, kan itu suara Tuhan. Ah, suara Tuhan kan, berkata berfirmanlah Tuhan, itu suara Tuhan kan? Ya kan? Aring. Yang ini. Sudah Tuhan bersuara, berfirman lalu Musa Kau menuliskan. ngerti nggak? Kalau cuman bersuara, kau anggap Tuhan itu seperti hewan. Datang Musa. Tuhan itu berfirman, bukan Sudah mengeluarkan Tuhan suara kayak hewan. lalu datang Musa. Berfirmanlah Tuhan, kata Ada Musa. Oke, saya jawab Maruknya. Sudah kubilang tadi karena sesudah Tuhan mengucapkan rohku tidak akan selama-lamanya tidak tinggal dalam manusia. Lalu datang Musa menulis firman Tuhan. Kan itu kata Musa. Lalu disampaikannya lah apa yang dikatakan Tuhan itu. Oke, jadi ini perkataan siapa? Berfirmanlah Tuhan yang dituliskan Musa ini perkataan siapa? Nah, berarti langsung itu simbol. Ya, simbol Iya, bangsa loh. Tuhan yang langsung ngomong. Nggak ngerti kok El Shaddai. Lo kau yang nggak ngerti. Aduh. Ibaratnya gini, ini analogi nih. Ini analogi. Simak kata-kataku ya. Oke. Berkatalah si Faruk. Oke. Oke, coba ulangin. Coba kau ulangin. Lanjut. Nggak ulangin. Berkatalah si Faruk. Oke. Oke. Ku tulis di sini. Ini kata ini. Nah, berarti kok khianat. Khianat kok jadi. Khianat kau menyampaikan pesanku. Aku nggak bilang kayak gitu. Kan ku tulis di sini. Ini kata Faruk. Simak El Shaddai. Ya. Tuliskan perkataanku ini El Shaddai. Tuliskan perkataanku El Shaddai. Oke. Ya. Oke. Berkatalah si Faruk. Tuliskan. Oke. Perkataan Faruk. Nggak gitu ya. Loh. Tulisanku aja pun korobak-korobak. Makanya lo bilang kan, kalau membaca itu Le Faruk harus tahu artinya. Rusak itu Bibelmu nggak bisa lagi. Ada campuran perkataan manusia. Simak lagi El Shaddai. Mana ini? Kusuruh kau tulis, dengar. Kusuruh kau tulis, jangan kau rubah. Ya kau sama kayak Paulus, berubah-ubah. Dengar. Makanya ini Le Faruk. Jelas kau digigit. Nah ini. Jelas kau digigit. Kalau namanya firman Tuhan Le Faruk, langsung Tuhan. Kau sudah mulai terpojokkan. Ini, dengar ya. Noise bang. Oke, tulis ini perkataan Gunil El Shaddai. Berkatalah Faruk, tulis. Perkataan Faruk. Bukan itu ku bilang. Kok rubah-rubah perkataan itu? Tuliskan perkataanku ini, jangan kau robah-robah. Tuliskan. Iya. Berkatalah Faruk, tulis. Perkataan Faruk. Nggak gitu ku bilang tadi. Nggak gitu tadi ku bilang. Apa yang ku katakan itu kau tulis, jangan kau rubah-rubah El Shaddai. Dengar ya. Oke. Berkatalah Faruk. Perkataan Faruk. Jangan bodoh kan. Nah. Jangan kau rubah-rubah El Shaddai. Apa yang ku bilang itu kau tulis. Setiap huruf yang keluar dari mulutku, jangan kau rubah-rubah gitu loh. Itu yang kau tuliskan. Ya. Berkatalah Faruk, sesungguhnya aku sudah makan.
Perkataan Faruk. Nggak gitu loh ya. Makanya untuk kau jadi wawancara. Dia teman-teman suruh tulis. Nah ini, Aku dulu suruh dia namanya nulis. wawancara. Berkatalah, dengar dulu kayak sadai. Berkatalah Faruk, ditulis dia perkataan Faruk. Berantakan lah kalau kayak gitu, kalau kau jadi nabi berantakan. Yang kusuruh kau Makanya. El Sadai, ambil pulpenmu El Sadai. Sudah. Ya oke. Jangan kau rubah hurufnya. Berkatalah Faruk, aku sudah makan. Perkataan Faruk, dia sudah makan. Kamu rubah firman. Merubah. Ketahuan kamu rubah firman kau. Ketahuan kamu rubah firman kau. Makanya ini. Kau Jadi gitu namanya. El Sadai ya. Gitu El Sadai. Sesederhana itu memahami sebuah kitab asli atau palsu El Sadai. Ya, kita kembali ke topiknya ya. Nah gini baru. Pertanyaan dulu saya lagi baru. Nah ini, apakah ada kitab yang palsu? Dengar dulu, diam dulu El Sadai, diam dulu. Cain dong, Bang Ato, Kalaulah berfirmanlah Tuhan ini adalah firman Tuhan, ya kan? Ya, berarti Tuhannya Musa. Ya kan? Tuhannya Musa. Makanya kalau membaca itu lebar harus ada waktunya. Ya, kalau membaca harus ada waktunya. Jangan hanya dibaca aja, tidak ada arti. Kosakatanya ini nggak sempurna, gitu loh, berantakan. Ya kan? Makanya inilah bukti kebenaran Al-Qur'an. Bible itu maaf cakap El Sadai ya. Kalaulah ini dikatakan firman Tuhan, nggak nyambung ini nggak firman Tuhan ini, gitu loh. Kalaulah memang ini firman Tuhan, ya tuliskan berfirmanlah Tuhan, itu nggak perlu dituliskan. Cukup dia berkata, ya, wahai Musa, rohku tidak akan selamanya, itu firman Tuhan. Makanya sudah kubilang baru. Kalau membaca harus tahu artinya. Iya kayak cerita Bang Gunawan kan, kayak cerita. Jadi kayak dongeng kan, nggak bisa diterima kan. Kalau dikatakan berfirman baru. Kosakata di dalam Bible ini, ya grammar bahasanya ini berantakan. Tapi ya tujuan dari si penulis ini menulis seperti ini biar seakan-akan ini adalah firman Tuhan. Makanya kalau membaca kau baru ya dengar dulu Pak El Sadai. Jika memang ini firman Tuhan, tak perlu dituliskan firmanlah Tuhan, itu nggak perlu. Berkata